apakah nanti responnya akan ditambah atau tidak, nanti akan dijelaskan dalam jumpa pers Indonesia. Buat teman-teman Tribuners, harap sabar sebentar karena jumpa pers akan segera dimulai. Yang masih bertahan walaupun sinyalnya agak kurang bagus, kita masih menunggu jumpa pers dari Kabid Humas Polda Metro Jaya. Dan limitnya tetap ada udah barusan udah ya kan gue tahu lu bisa ngomong kan. Oh ya. Emang gitu. Ya, kemungkinan Rizky Bilar akan dibawa dari ruangan itu yang sudah ramai dipadati oleh teman-teman media.
ya. Kasat ya? Ini apa kasat ini? Apa? Kasat. Kasat. Tes 1 2. Waduh. Tunggu sebentar ya, kan perlu menghadirkan. Udah, berarti gua ini enggak ya? Ya, valid ya teman-teman Tribuners. Rizky Bilar akan dihadirkan, sedang menunggu proses untuk dihadirkan di hadapan awak media. Program aja. Gini ya? Gue sih gitu. Iya, oke. Sama ya? Aduh. Ya, Kabid Humas Polda Metro Jaya masih menunggu Rizky Bilar dihadirkan di depan awak media, karena masih ada beberapa hal yang mungkin harus dilengkapi. Dari mana? Tinggal mana? Saya kasih tahu tuh mas-mas sana, kasihan nanti nungguin. Lewat sini mas. Lewat sini nih, belakang saya nih, Pak. Dari sini. Lewatnya naik lift ternyata. Harus naik lift.
Aduh. Dek, sabar, Dek. Ngapain sih lu bawa apaan sih? Ngalingin aja. Saling berbagi tempatnya. Nah, iya. Ya. Nyampe 2 gitu. Lo tau kan apa yang gue mau? Gue juga kayak gitu. Juga Gue janji. kasih lu tempat yang nyaman. Gue kasih lu tempat yang nyaman. Lo. Tapi lu jangan nyenggol-nyenggol gue gak ada pegangan. Dua ya? Lu ngeliat 2 ya? Gue gak ada pegangan nih. Lu gue lindungin dari semua orang yang menyerang lu bang. Aduh. Dulu. Aman gak dia? Aman gak? Ntar gue nunduk. Nanti kelihatan di tengah-tengah nanti kelihatan. Ini Hasan ganggu, Hasan. Gambar bakalan bagus nggak? Hasan ngeblur semua nggak minta nih. Hasan masukkan. Lu ke bang ceweknya nih. Iya sama bang. Gue udah lewat sini. Ya, cuma kan dapat Dikit. Solon. iya. Jangan kali kita kurang sama lu. Diusir ya. Berapa ya, Pep? Bagus nih gambar gue nih. Lu pasti minta screenshot lo. Mohon maaf ya teman-teman Tribuners karena masih menunggu kehadiran dari Rizky Bilar. Blok built-in. Ini kiso berapa itu? Gurih ya? 3.000 udah. Gua amanin tempat ambil tas. Nggak ada. Ini paling lama. Iya.
Bang, agak mundur bang, dikit bang, izin bang. Bang, mundur dikit bang. Bang, mundur dikit bang. Coba suaranya ya. Silakan diambil gambarnya teman-teman sekalian. Bang, jangan didorong, Bang. Bilar. Nengok sini dong. Bilar. Ya, kalau udah silakan penyidik dibawa ke dalam lagi. Ya, Bilar katro ya. Bilar, kalau tega Bilar. Baik ya, kalau sudah cukup ya, karena tadi pengambilan gambarnya Itu tadi teman-teman tempatnya terbatas ya, mode maklumi ya. Penampakan Bilar Kita mulai ya. yang menggunakan baju oranye. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, salam sejahtera untuk kita semua. Yang saya hormati Kapolres Metro Jakarta Selatan dan juga Kasatreskim Polres Metro Jakarta Selatan serta rekan-rekan media semua yang berbahagia tentunya. Pada kesempatan sore hari ini, saya bersama Pak Kapolres dan juga Kasatreskim Polres Metro Jakarta Selatan Emosional banget ya. akan menyampaikan terkait dengan penanganan kasus KDRT atau kekerasan dalam rumah tangga yang dilaporkan oleh Saudari Lesti Kejora sebagai korban dengan terlapor adalah Saudara Muhammad Rizky atau Rizky Bilar, yang mana hasil pemeriksaan kemarin kita telah menyampaikan kepada seluruh teman-teman media sekalian bahwa terhadap terlapor Muhammad Rizky ini statusnya sudah dinaikkan sebagai tersangka, dan juga setelah menjalani pemeriksaan sebagai tersangka mulai tadi malam hingga hari ini, penyidik telah mengeluarkan penetapan yang bersangkutan dilakukan penahanan mulai hari ini selama 20 hari ke depan. Baik, saya akan menyampaikan secara lengkap ya terkait dengan perkembangan penanganan kasus kekerasan dalam rumah tangga atau KDRT yang dilakukan oleh Saudara Muhammad Rizky yang ditangani oleh Satreskrim Polres Metro Jakarta Selatan. Rekan sekalian, kasus ini mendasari adanya laporan polisi yang diterima oleh kepolisian yaitu Polres Metro Jakarta Selatan pada tanggal 28 September tahun 2022. Adapun waktu dan juga tempat terjadinya kejadian ini atau perkara ini adalah pada hari Rabu tanggal 28 September tahun 2022 sekitar pukul 01.51 waktu Indonesia bagian Barat. Ya, kemudian berlanjut lagi kejadian berikutnya pada pagi harinya itu pukul 04.47 waktu Indonesia bagian Barat, bertempat di Jalan Gaharu 3 nomor 10 Kelurahan Cilandak, Kecamatan Cilandak, Jakarta Selatan. Kemudian korban dalam hal ini adalah Saudari Lestiani atau kita kenal dengan nama Lesti Kejora sebagai nama panggungnya sebagai public figure. Kemudian terlapor adalah suami korban yaitu Saudara Muhammad Rizky alias Rizky Bilar, di mana dalam pelaporan korban menerangkan bahwa terlapor Saudara Muhammad Rizky telah melakukan kekerasan dalam rumah tangga, kemudian dilakukan pemeriksaan dan penetapan tersangka telah kita tetapkan serta penetapan surat perintah penahanan hari ini juga sudah dikeluarkan oleh Kapolres Metro Jakarta Selatan. Kemudian dalam kasus ini
barang bukti yang berhasil disita oleh penyidik diantaranya adalah hasil visum et repertum terhadap korban, yaitu saudari Lesti Kejora atau Lestiani, yang mana dalam hasil visum tersebut menerangkan bahwa telah terjadi kekerasan fisik terhadap korban yang dilakukan oleh terlapor, yaitu saudara Muhammad Rizky. Kemudian yang kedua adalah hasil rekam medis korban, ini juga sebagai barang bukti. Kemudian yang ketiga, 2 buah flash disk yang berisikan CCTV di area depan kamar dan luar rumah korban, saudari Lestiana dan juga tersangka yaitu Muhammad Rizky alias RB, yang beralamat di Jalan Gaharu 3 nomor 10 Cilandak, Jakarta Selatan. Kemudian motif yang mendasari terjadinya kekerasan dalam rumah tangga ini adalah pelaku telah ketahuan berselingkuh di belakang korban, dalam hal ini saudari Lesti Kejora. Kemudian saudari Lesti Kejora sebagai korban minta penjelasan dan dipulangkan ke rumah orang tuanya. Namun hal ini memantik emosi daripada pelaku atau tersangka saudara Muhammad Rizky, sehingga mengakibatkan pertengkaran dan juga terjadinya kekerasan yang dilakukan hampir pukul 2 dini hari dan juga pukul 9 mendekati 10 pagi yang dilakukan 2 kali. Kemudian kronologis kejadian bisa disampaikan pada rekan-rekan bahwa pada hari Rabu tanggal 28 September tahun 2022 kurang lebih pukul 01.51 waktu Indonesia bagian Barat dan pukul 09.47 waktu Indonesia bagian Barat di Jalan Gaharu 3 nomor 10 Kelurahan Cilandak, Jakarta Selatan, telah terjadi tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga yang dilakukan oleh terlapor, dalam ini saudara Muhammad Rizky yang saat ini sudah berstatus sebagai tersangka terhadap korban, yaitu saudari Lestiani atau saudari Lesti Kejora. Berawal dari korban dan terlapor yang merupakan suami istri, dan terlapor ketahuan berselingkuh. Kemudian pada saat korban minta penjelasan dan meminta dipulangkan ke rumah orang tuanya, ini terlapor atau tersangka saudara Muhammad Rizky ini emosi dan melakukan kekerasan terhadap korban dengan cara terlapor mendorong korban ke lantai hingga korban terjatuh. Kemudian setelah itu korban menggunakan kedua tangan terlapor dan menjatuhkan ke atas kasur. Setelah itu terlapor mencekik leher korban menggunakan kedua tangan terlapor. Kemudian pada pukul 09.47 waktu Indonesia bagian Barat pada pagi hari itu, sebenarnya saudari Lesti Kejora ini ingin pamit pulang ke rumah orang tuanya. Ya. Kemudian ini mengakibatkan tersangka atau seperti yang dilakukan sebelumnya hingga korban mengalami lebam di bagian pergelangan tangan sebelah kanan dan lebam di sikut sebelah kiri serta merasakan nyeri di leher, dan korban melapor kejadian tersebut ke Polres Metro Selatan. Keterangan korban ini juga telah diperkuat dengan pemeriksaan terhadap hasil visum yang menerangkan terjadinya kekerasan tersebut, sehingga penyidik telah menetapkan terhadap saudara Muhammad Rizky sebagai tersangka dengan sangkaan pasal 44 ayat 1, pasal 44 ayat 1 Undang-Undang RI nomor 23 tahun 2004 tentang kekerasan atau perbuatan pidana kekerasan dalam rumah tangga atau KDRT dengan ancaman pidana paling lama 5 tahun penjara. Kemudian sore hari ini juga telah dilakukan gelar terkait dengan penahanannya, dan penyidik
memiliki pertimbangan melakukan penahanan terhadap tersangka dengan pertimbangan tertentu. Salah satunya adalah agar tersangka tidak mengulangi perbuatan yang sama terhadap korban. Demikian rekan-rekan yang bisa saya sampaikan. Mungkin kalau ada pertanyaan, saya persilakan, mungkin paling banyak 2 atau 3 penanya saja ya. Pak, izin Pak. Selingkuhannya sudah kelihatan belum Pak? Sudah tahu belum Pak identitas selingkuhannya? Lain? Pak, izin. Ini kan sudah ranah pidana Pak ya. Kalau pelapor mencabut laporannya, apakah proses hukum tetap lanjut atau tidak Pak? Ya. Satu lagi terakhir. Berdua ya. Iya. Baik ya. Saya jawab satu-satu dulu, nanti yang lainnya Pak Kapolres secara teknis ya. Terkait dengan penahanan 20 hari ini tentunya sudah jatuh dalam KUHP ya, bahwa penyidik memiliki kewenangan penahanan terhadap tersangka selama 20 hari. Manakala nanti dianggap kurang, ini bisa diperpanjang lagi menjadi 20 hari ke depan. Ya, ini dimaksudkan ya, penahanan dilakukan dengan pertimbangan penyidik, kemudian juga penyidik melengkapi administrasi berkas ya, dalam rangka merampungkan berkas dan mengirimkan nanti ke kejaksaan untuk tahap 2 ya, dalam rangka proses penyidikan ya. Kemudian pertanyaan yang tadi yang lain secara teknis ya, terkait cabutan lapor dan sebagainya, saya persilakan Pak Kapolres mungkin bisa memberikan jawaban. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Shalom, Om Swastiastu, salam kebajikan, nama budaya. Yang terhormat Bapak Kabid Humas, yang kami hormati Kasat Reskrim dan rekan-rekan dari media. Pasal yang dipersangkakan terhadap tersangka MR atau alias RB ini adalah pasal 44 ayat 1 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang penghapusan kekerasan dalam rumah tangga. Di situ telah diatur bahwa perbuatan yang dilakukan oleh tersangka MR ini diduga melakukan kekerasan fisik dalam lingkup rumah tangga. Sampai dengan saat ini proses penyidikan masih berlangsung. Seperti yang dijelaskan secara lengkap oleh Bapak Kabid Humas, selanjutnya kami akan melengkapi berkas guna selanjutnya kami proses lebih lanjut ya. Jadi sampai dengan saat ini kami masih melakukan proses penyidikan sesuai aturan dan persangkaan pasal yang kami terapkan kepada tersangka, yaitu pasal 44 ayat 1 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang penghapusan kekerasan dalam rumah tangga. Ya Pak Kapolres, tapi kalau pelapornya mencabut laporan, apakah proses hukum tetap berlanjut Pak? Kami tidak bisa berandai-andai. Sampai dengan saat ini tentunya yang kami sampaikan hari ini. Sampai dengan saat ini kami masih melakukan proses penyidikan. Pak, identitas selingkuhannya Pak. Selingkuhannya Pak. Ya, itu di luar ini ya, di luar unsur pidananya lah itu ya, di luar unsur pidananya. Jadi penyidik fokus kepada unsur pidananya dan fakta-fakta yang ada di lapangan terkait dengan perbuatan yang dianggap melawan pidana, yaitu kekerasan rumah tangga tersebut ya. Nanti pertimbangan hakim itu ya. Ya, yang jelas ini kan lebih dari 1 kali, ya lebih dari 1 kali ya. Nanti secara teknis kita akan sampaikan lebih lanjut ya. Dan ini sudah materi perkara sebenarnya ya. Tetapi yang jelas lebih dari 1 kali dan teman-teman juga sudah menyaksikan, ada juga video yang beredar pelemparan menggunakan bola biliar dan sebagainya, itu disampaikan oleh pihak korban dan melalui kuasa hukum. Iya, sudah dilakukan, tidak ada pengaruh ya, katakan ya, negatif semuanya. Alkohol Pak? Tidak ada alkohol, semuanya pokoknya negatif, normal ya, jadi dalam kesadaran ya. Baik, terima kasih ya. Izin Pak, Akhiri. Rizky Bilar mau ngomong Sudah atas tadi ya. Baik ya rekan-rekan, terima kasih ya. Kami akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
sebentar ya kan. Awak Media. Telegram aja. Gini ya? Gue sih gitu. Iya, oke. Sama ya? Aduh. Oh, nggak bisa sih. Ya, Kabid Humas Polda Metro Jaya masih menunggu Rizky Bilar dihadirkan di depan awak media karena masih ada beberapa hal yang mungkin harus dilengkapi. Dari mana? Enggak mana? Saya kasih tahu tuh mas-mas sana, kasihan nanti nungguin. Lewat sini mas, mas. Dari sini. Lewat sini nih, belakang saya nih Pak. Dari sini. Lewatnya naik lift ternyata, harus naik lift.
Dek, sabar Dek. Ngapain sih lu bawa apaan sih? Malingin aja. Saling berbagi tempatnya. Nah, iya. Ya. Nyampe 2 gitu. Lo tau kan apa yang gue mau? Gue juga kayaknya tuh. Gimana aja? Kasih lu tempat yang nyaman. Gua kasih lu tempat yang nyaman. Lo. Tapi lu jangan nyenggol-nyenggol gue nggak ada pegangan. Gue ya? Lu ngeliat 2 ya? Gue nggak ada pegangan ini. Lu gue lindungin dari semua orang yang menyerang lu bang. Aduh, dulu. Aman nggak dia? Aman nggak? Ntar gue nunduk. Iya. Ada depan dong, Mbak. Tertib ya bang. Bang agak mundur bang, dikit bang, izin bang. Ayo bang. Pusat. Jangan dorong. Bang mundur dikit bang. Bang mundur dikit bang. Coba suaranya Bang, silakan diambil gambarnya teman-teman sekalian. Bang, jangan didorong, Bang. Bilar. Bilar nengok sini dong. Bilar. Ya, kalau udah silakan penyidik dibawa ke dalam lagi. Ya, Bilar katro ya. Bilar, kalau tega Bilar. Baik ya, kalau sudah cukup ya, karena tadi pengambilan gambarnya. Itu tadi teman-teman Tempatnya terbatas Benas ya, mau dimaklumi ya. penampakan Bilar Kita mulai ya. yang menggunakan baju oranye. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, salam sejahtera untuk kita semua. Yang saya hormati Kapolres Metro Jakarta Selatan dan juga Kasatreskim Polres Metro Jakarta Selatan serta rekan-rekan media semua yang berbahagia tentunya. Pada kesempatan sore hari ini, saya bersama Pak Kapolres dan juga Kasatreskim Polres Metro Jakarta Selatan Emosional banget ya. akan menyampaikan terkait dengan penanganan kasus KDRT atau kekerasan dalam rumah tangga yang dilaporkan oleh Saudari Lesti Kejora sebagai korban dengan terlapor adalah Saudara Muhammad Rizky atau Rizky Bilar, yang mana hasil pemeriksaan kemarin kita telah menyampaikan kepada seluruh teman-teman media sekalian bahwa terhadap terlapor Muhammad Rizky ini statusnya sudah dinaikkan sebagai tersangka, dan juga setelah menjalani pemeriksaan sebagai tersangka mulai tadi malam
hingga hari ini penyidik telah mengeluarkan penetapan yang bersangkutan dilakukan penahanan mulai hari ini selama 20 hari ke depan. Baik, saya akan menyampaikan secara lengkap ya terkait dengan perkembangan penanganan kasus kekerasan dalam rumah tangga atau KDRT yang dilakukan oleh Saudara Muhammad Rizky yang ditangani oleh Satreskrim Polres Metro Jakarta Selatan. Rekan sekalian, kasus ini mendasari adanya laporan polisi yang diterima oleh kepolisian yaitu Polres Metro Jakarta Selatan pada tanggal 28 September tahun 2022. Adapun waktu dan juga tempat terjadinya kejadian ini atau perkara ini adalah pada hari Rabu tanggal 28 September tahun 2022 sekitar pukul 01.51 waktu Indonesia bagian Barat. Ya, kemudian berlanjut lagi kejadian berikutnya pada pagi harinya itu pukul 04.47 waktu Indonesia bagian Barat. Bertempat di Jalan Gaharu 3 nomor 10 Kelurahan Cilandak, Kecamatan Cilandak, Jakarta Selatan. Kemudian korban dalam hal ini adalah Saudari Lestiani atau kita kenal dengan nama Lesti Kejora sebagai nama panggungnya sebagai public figure. Kemudian terlapor adalah suami korban yaitu Saudara Muhammad Rizky alias Rizky Bilar, di mana dalam pelaporan korban menerangkan bahwa terlapor Saudara Muhammad Rizky telah melakukan kekerasan dalam rumah tangga, kemudian dilakukan pemeriksaan dan penetapan tersangka telah kita tetapkan serta penetapan surat perintah penahanan hari ini juga sudah dikeluarkan oleh Kapolres Metro Jakarta Selatan. Kemudian dalam kasus ini barang bukti yang berhasil disita oleh penyidik diantaranya adalah hasil visum et repertum terhadap korban yaitu Saudari Lesti Kejora atau Lestiani, yang mana dalam hasil visum tersebut menerangkan bahwa telah terjadi kekerasan fisik terhadap korban yang dilakukan oleh terlapor yaitu Saudara Muhammad Rizky. Kemudian yang kedua adalah hasil rekam medis korban, ini juga sebagai barang bukti. Kemudian yang ketiga, 2 buah flash disk yang berisikan CCTV di area depan kamar dan luar rumah korban Saudari Lestiana dan juga tersangka yaitu Muhammad Rizky alias RB yang beralamat di Jalan Gaharu 3 nomor 10 Cilandak, Jakarta Selatan. Kemudian motif yang mendasari terjadinya kekerasan dalam rumah tangga ini adalah pelaku telah ketahuan berselingkuh di belakang korban, dalam hal ini Saudari Lesti Kejora. Kemudian Saudari Lesti Kejora sebagai korban minta penjelasan dan dipulangkan ke rumah orang tuanya. Namun hal ini memantik emosi daripada pelaku atau tersangka Saudara Muhammad Rizky sehingga mengakibatkan pertengkaran dan juga terjadinya kekerasan yang dilakukan hampir pukul 2 dini hari dan juga pukul 9 mendekati 10 pagi yang dilakukan 2 kali. Kemudian kronologis kejadian bisa disampaikan pada rekan-rekan bahwa pada hari Rabu tanggal 28 September tahun 2022 kurang lebih pukul 01.51 waktu Indonesia bagian Barat dan pukul 09.47 waktu Indonesia bagian Barat di Jalan Gaharu 3 nomor 10 Kelurahan Cilandak, Jakarta Selatan telah terjadi tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga yang dilakukan oleh terlapor dalam ini Saudara Muhammad Rizky yang saat ini sudah berstatus sebagai tersangka terhadap korban yaitu Saudari Lestiani atau Saudari Lesti Kejora
berawal dari korban dan terlapor yang merupakan suami istri, dan terlapor ketahuan berselingkuh. Kemudian pada saat korban minta penjelasan dan meminta dipulangkan ke rumah orang tuanya, ini terlapor atau tersangka saudara Muhammad Rizky emosi dan melakukan kekerasan terhadap korban dengan cara terlapor mendorong korban ke lantai hingga korban terjatuh. Kemudian setelah itu korban menggunakan kedua tangan terlapor dan menjatuhkan ke atas kasur. Setelah itu terlapor mencekik leher korban menggunakan kedua tangan terlapor. Kemudian pada pukul 09.47 waktu Indonesia bagian Barat, pada pagi hari itu sebenarnya saudari Rizky Kejora ini ingin pamit pulang ke rumah orang tuanya. Ya. Kemudian ini mengakibatkan tersangka atau seperti yang dilakukan sebelumnya hingga korban mengalami lebam di bagian pergelangan tangan sebelah kanan dan lebam di sikut sebelah kiri serta merasakan nyeri di leher, dan korban melapor kejadian tersebut ke Polres Metro Selatan. Keterangan korban ini juga telah diperkuat dengan pemeriksaan terhadap hasil visum yang menerangkan terjadinya kekerasan tersebut, sehingga penyidik telah menetapkan terhadap saudara Muhammad Rizky sebagai tersangka dengan sangkaan pasal 44 ayat 1, pasal 44 ayat 1 Undang-Undang RI nomor 23 tahun 2004 tentang kekerasan atau perbuatan pidana kekerasan dalam rumah tangga atau KDRT dengan ancaman pidana paling lama 5 tahun penjara. Kemudian sore hari ini juga telah dilakukan gelar terkait dengan penahanannya, dan penyidik memiliki pertimbangan melakukan penahanan terhadap tersangka dengan pertimbangan tertentu. Salah satunya adalah agar tersangka tidak mengulangi perbuatan yang sama terhadap korban. Demikian rekan-rekan yang bisa saya sampaikan. Mungkin kalau ada pertanyaan saya persilakan, mungkin paling banyak 2 atau 3 penanya saja ya. Pak, izin Pak. Selingkuhannya sudah kelihatan belum Pak? Sudah tahu belum Pak identitas selingkuhannya? Lain? Pak, izin. Ini kan sudah ranah pidana Pak ya. Kalau pelapor mencabut laporannya, apakah proses hukum tetap lanjut atau tidak Pak? Ya. Satu lagi terakhir. Berdua ya. Iya. Baik ya. Saya jawab satu-satu dulu, nanti yang lainnya Pak Kapolres secara teknis ya. Terkait dengan penahanan 20 hari ini tentunya sudah diatur dalam KUHP ya, bahwa penyidik memiliki kewenangan penahanan terhadap tersangka selama 20 hari. Manakala nanti dianggap kurang, ini bisa diperpanjang lagi menjadi 20 hari ke depan. Ya, ini dimaksudkan ya, penahanan dilakukan dengan pertimbangan penyidik, kemudian juga penyidik melengkapi administrasi berkas ya, dalam rangka merampungkan berkas dan mengirimkan nanti ke kejaksaan untuk tahap 2 ya, dalam rangka proses penyidikan ya. Kemudian pertanyaan yang tadi yang lain secara teknis ya, terkait cabutan lapor dan sebagainya, saya persilakan Pak Kapolres mungkin bisa memberikan jawaban. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Shalom, Om Swastiastu, salam kebajikan, nama budaya. Yang terhormat Bapak Kabid Humas, yang kami hormati Kasat Reskrim dan rekan-rekan dari media. Pasal yang dipersangkakan terhadap tersangka MR atau alias RB ini adalah pasal 44 ayat 1 Undang-Undang nomor 23 tahun 2004 tentang penghapusan kekerasan dalam rumah tangga. Di situ telah diatur bahwa perbuatan yang dilakukan oleh tersangka MR ini diduga melakukan kekerasan fisik dalam lingkup rumah tangga. Sampai dengan saat ini proses penyidikan masih berlangsung. Seperti yang dijelaskan secara lengkap oleh Bapak Kabid Humas, selanjutnya kami
akan melengkapi berkas guna selanjutnya kami proses lebih lanjut ya. Jadi sampai dengan saat ini kami masih melakukan proses penyidikan sesuai aturan dan persangkaan pasal yang kami terapkan kepada tersangka, yaitu pasal 44 ayat 1 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang penghapusan kekerasan dalam rumah tangga. Ya, Pak Kapolres, tapi kalau pelapornya mencabut laporan, apakah proses hukum tetap berlanjut, Pak? Kami tidak bisa berandai-andai. Sampai dengan saat ini tentunya yang kami sampaikan hari ini. Sampai dengan saat ini kami masih melakukan proses penyidikan. Tidak. Pak, identitas selingkuhannya, Pak. Selingkuhannya, Pak. Ya, itu di luar ini ya, di luar unsur pidananya lah itu ya, di luar unsur pidananya. Jadi penyidik fokus kepada unsur pidananya dan fakta-fakta yang ada di lapangan terkait dengan perbuatan yang dianggap melawan pidana, yaitu kekerasan rumah tangga tersebut ya. Pak, TKD yang dilakukan sejak kapan itu memperberat nggak sih Pak untuk istiqlal sendiri? Nanti pertimbangan hakim itu ya. Ya, yang jelas ini kan lebih dari satu kali, ya lebih dari satu kali ya. Nanti secara teknis kita akan sampaikan lebih lanjut ya. Dan ini sudah materi perkara sebenarnya ya. Tetapi yang jelas lebih dari satu kali dan teman-teman juga sudah menyaksikan, ada juga video yang beredar pelemparan menggunakan bola biliar dan sebagainya, itu disampaikan oleh pihak korban dan melalui kuasa hukum. Iya, sudah dilakukan, tidak ada pengaruh ya, katakan ya, negatif semuanya. Alkohol, Pak? Tidak ada alkohol, semuanya pokoknya negatif, normal ya, jadi dalam kesadaran ya. Baik, terima kasih ya. Izin, Pak, Kiri. Rizky Bilar mau ngomong, Pak. Sudah naik ke atas tadi ya. Baik ya rekan-rekan, terima kasih ya. Kami akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya. Ada depan dong, Pak. Tertik ya bang. Bang agak mundur bang, dikit bang, izin bang. Ayo bang. Pusat. Jangan dorong. Bang mundur dikit bang. Bang mundur dikit bang. Coba suaranya ya. Bang, Silakan diambil gambarnya teman-teman sekalian. Bang, jangan didorong, Bang. Bilar. Bilar nengok sini dong. Bilar. Ya, kalau udah silakan penyidik dibawa ke dalam lagi. Ya, Bilar katro. Bilar, kalau tega Bilar. Baik ya, kalau sudah cukup ya, karena tadi pengambilan gambarnya. Itu tadi teman-teman Tempatnya terbatas ya, model metodologi ya. penampakan Bilar Kita mulai ya. yang menggunakan baju oranye. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, salam sejahtera untuk kita semua. Yang saya hormati Kapolres Metro Jakarta Selatan dan juga Kasat Polres Metro Jakarta Selatan serta rekan-rekan media semua yang berbahagia tentunya. Pada kesempatan sore hari ini, saya bersama Pak Kapolres dan juga Kasat Polres Metro Jakarta Selatan akan menyampaikan terkait dengan penanganan
kasus KDRT atau kekerasan dalam rumah tangga yang dilaporkan oleh Saudari Lesti Kejora sebagai korban dengan terlapor adalah Saudara Muhammad Rizky atau Rizky Bilar, yang mana hasil pemeriksaan kemarin kita telah menyampaikan kepada seluruh teman-teman media sekalian bahwa terhadap terlapor Muhammad Rizky ini statusnya sudah dinaikkan sebagai tersangka, dan juga setelah menjalani pemeriksaan sebagai tersangka mulai tadi malam hingga hari ini, penyidik telah mengeluarkan penetapan yang bersangkutan dilakukan penahanan mulai hari ini selama 20 hari ke depan. Baik, saya akan menyampaikan secara lengkap ya terkait dengan perkembangan penanganan kasus kekerasan dalam rumah tangga atau KDRT yang dilakukan oleh Saudara Muhammad Rizky yang ditangani oleh Satreskrim Polres Metro Jakarta Selatan. Rekan sekalian, kasus ini mendasari adanya laporan polisi yang diterima oleh kepolisian yaitu Polres Metro Jakarta Selatan pada tanggal 28 September tahun 2022. Adapun waktu dan juga tempat terjadinya kejadian ini atau perkara ini adalah pada hari Rabu tanggal 28 September tahun 2022 sekitar pukul 01.51 waktu Indonesia bagian Barat. Ya, kemudian berlanjut lagi kejadian berikutnya pada pagi harinya itu pukul 04.47 waktu Indonesia bagian Barat, bertempat di Jalan Gaharu 3 nomor 10 Kelurahan Cilandak, Kecamatan Cilandak, Jakarta Selatan. Kemudian korban dalam hal ini adalah Saudari Lestiani atau kita kenal dengan nama Lesti Kejora sebagai nama panggungnya sebagai public figure. Kemudian terlapor adalah suami korban yaitu Saudara Muhammad Rizky alias Rizky Bilar, di mana dalam pelaporan korban menerangkan bahwa terlapor Saudara Muhammad Rizky telah melakukan kekerasan dalam rumah tangga, kemudian dilakukan pemeriksaan dan penetapan tersangka telah kita tetapkan serta penetapan surat perintah penahanan hari ini juga sudah dikeluarkan oleh Kapolres Metro Jakarta Selatan. Kemudian dalam kasus ini barang bukti yang berhasil disita oleh penyidik diantaranya adalah hasil visum et repertum terhadap korban yaitu Saudari Lesti Kejora atau Lestiani, yang mana dalam hasil visum tersebut menerangkan bahwa telah terjadi kekerasan fisik terhadap korban yang dilakukan oleh terlapor yaitu Saudara Muhammad Rizky. Kemudian yang kedua adalah hasil rekam medis korban, ini juga sebagai barang bukti. Kemudian yang ketiga, 2 buah flash disk yang berisikan CCTV di area depan kamar dan luar rumah korban Saudari Lestiana dan juga tersangka yaitu Muhammad Rizky alias RB yang beralamat di Jalan Gaharu 3 nomor 10 Cilandak, Jakarta Selatan. Kemudian motif yang mendasari terjadinya kekerasan dalam rumah tangga ini adalah pelaku telah ketahuan berselingkuh di belakang korban, dalam hal ini Saudari Lesti Kejora. Kemudian Saudari Lesti Kejora sebagai korban minta penjelasan dan dipulangkan ke rumah orang tuanya. Namun hal ini memantik emosi daripada pelaku atau tersangka Saudara Muhammad Rizky, sehingga mengakibatkan pertengkaran dan juga terjadinya kekerasan yang dilakukan hampir pukul 2 dini hari dan juga pukul 9 mendekati 10 pagi yang dilakukan 2 kali. Kemudian kronologis kejadian bisa disampaikan pada rekan-rekan bahwa pada hari Rabu tanggal 28 September tahun 2022 kurang lebih pukul 01
51 waktu Indonesia bagian Barat dan pukul 09.47 waktu Indonesia bagian Barat di Jalan Gaharu 3 nomor 10 Kelurahan Cilandak, Jakarta Selatan. Telah terjadi tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga yang dilakukan oleh terlapor, dalam ini saudara Muhammad Rizky yang saat ini sudah berstatus sebagai tersangka terhadap korban, yaitu saudari Lestiani atau saudari Lesti Kejora. Berawal dari korban dan terlapor yang merupakan suami istri, dan terlapor ketahuan berselingkuh. Kemudian pada saat korban minta penjelasan dan meminta dipulangkan ke rumah orang tuanya, ini terlapor atau tersangka saudara Muhammad Rizky emosi dan melakukan kekerasan terhadap korban dengan cara terlapor mendorong korban ke lantai hingga korban terjatuh. Kemudian setelah itu korban menggunakan kedua tangan terlapor dan menjatuhkan ke atas kasur. Setelah itu terlapor mencekik leher korban menggunakan kedua tangan terlapor. Kemudian pada pukul 09.47 waktu Indonesia bagian Barat pada pagi hari itu, sebenarnya saudari Lesti Kejora ini ingin pamit pulang ke rumah orang tuanya. Ya. Kemudian ini mengakibatkan tersangka atau seperti yang dilakukan sebelumnya, hingga korban mengalami lebam di bagian pergelangan tangan sebelah kanan dan lebam di sikut sebelah kiri serta merasakan nyeri di leher, dan korban melapor kejadian tersebut ke Polres Metro Selatan. Keterangan korban ini juga telah diperkuat dengan pemeriksaan terhadap hasil visum yang menerangkan terjadinya kekerasan tersebut, sehingga penyidik telah menetapkan terhadap saudara Muhammad Rizky sebagai tersangka dengan sangkaan pasal 44 ayat 1, pasal 44 ayat 1 Undang-Undang RI nomor 23 tahun 2004 tentang kekerasan atau perbuatan pidana kekerasan dalam rumah tangga atau KDRT dengan ancaman pidana paling lama 5 tahun penjara. Kemudian sore hari ini juga telah dilakukan gelar terkait dengan penahanannya, dan penyidik memiliki pertimbangan melakukan penahanan terhadap tersangka dengan pertimbangan tertentu. Salah satunya adalah agar tersangka tidak mengulangi perbuatan yang sama terhadap korban. Demikian rekan-rekan yang bisa saya sampaikan. Mungkin kalau ada pertanyaan, saya persilakan, mungkin paling banyak 2 atau 3 penanya saja ya. Pak, izin Pak. Selingkuhannya sudah kelihatan belum Pak? Sudah tahu belum Pak identitas selingkuhannya? Lain? Pak, izin. Ini kan sudah ranah pidana Pak ya. Kalau pelapor mencabut laporannya, apakah proses hukum tetap lanjut atau tidak Pak? Ya. Satu lagi terakhir. Dua ya. Iya. Baik ya. Saya jawab satu-satu dulu, nanti yang lainnya Pak Kapolres secara teknis ya. Terkait dengan penahanan 20 hari ini tentunya sudah diatur dalam KUHP ya, bahwa penyidik memiliki kewenangan penahanan terhadap tersangka selama 20 hari. Manakala nanti dianggap kurang, ini bisa diperpanjang lagi menjadi 20 hari ke depan. Ya, ini dimaksudkan ya, penahanan dilakukan dengan pertimbangan penyidik, kemudian juga penyidik melengkapi administrasi berkas ya, dalam rangka merampungkan berkas dan mengirimkan nanti ke kejaksaan untuk tahap 2 ya, dalam rangka proses penyidikan ya. Kemudian pertanyaan yang tadi yang lain secara teknis ya, terkait cabutan lapor dan sebagainya, saya persilakan Pak Kapolres mungkin bisa memberikan jawaban. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Shalom, Om Swastiastu, salam kebajikan, nama budaya. Yang terhormat Bapak Kabid Humas, yang kami hormati Kasat Reskrim dan rekan-rekan dari media. Pasal yang dipersangkakan terhadap tersangka MR atau alias RB ini adalah pasal 44 ayat 1
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang penghapusan kekerasan dalam rumah tangga. Di situ telah diatur bahwa perbuatan yang dilakukan oleh tersangka MR ini diduga melakukan kekerasan fisik dalam lingkup rumah tangga. Sampai dengan saat ini proses penyidikan masih berlangsung. Seperti yang dijelaskan secara lengkap oleh Bapak Kabid Humas. Selanjutnya kami akan melengkapi berkas guna selanjutnya kami proses lebih lanjut ya. Jadi sampai dengan saat ini kami masih melakukan proses penyidikan sesuai aturan dan persangkaan pasal yang kami terapkan kepada tersangka, yaitu pasal 44 ayat 1 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang penghapusan kekerasan dalam rumah tangga. Ya, Pak Kapolres, tapi kalau pelapornya mencabut laporan, apakah proses hukum tetap berlanjut, Pak? Kami tidak bisa berandai-andai. Sampai dengan saat ini tentunya yang kami sampaikan hari ini. Sampai dengan saat ini kami masih melakukan proses penyidikan. Tidak. Pak, identitas selingkuhannya, Pak. Selingkuhannya, Pak. Ya, itu di luar ini ya, di luar unsur pidananya lah itu ya, di luar unsur pidananya. Jadi penyidik fokus kepada unsur pidananya dan fakta-fakta yang ada di lapangan terkait dengan perbuatan yang dianggap melawan pidana, yaitu kekerasan rumah tangga tersebut ya. Pak, TKD yang dilakukan sejak kapan itu memperberat nggak sih Pak untuk Nanti pertimbangan hakim itu ya. Ya, yang jelas ini kan lebih dari satu kali, ya lebih dari satu kali ya. Nanti secara teknis kita akan sampaikan lebih lanjut ya. Dan ini sudah materi perkara sebenarnya ya. Tetapi yang jelas lebih dari satu kali dan teman-teman juga sudah menyaksikan, ada juga video yang beredar pelemparan menggunakan bola bilas dan sebagainya. Itu disampaikan oleh pihak korban dan melalui kuasa hukum. Iya, sudah dilakukan, tidak ada pengaruh ya, katakan ya, negatif semuanya. Alkohol, Pak? Tidak ada alkohol, semuanya pokoknya negatif, normal ya, jadi dalam kesadaran ya. Baik, terima kasih ya. Izin Pak, Akhiri. Rizky Bilar mau diomongkan. Udah naik ke atas tadi ya. Baik ya rekan-rekan, terima kasih ya. Kami akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya. Ada depan dong, Pak. Tertik ya bang. Bang agak mundur bang, dikit bang, izin bang. Ayo bang. Buset. Jangan dorong. Bang mundur dikit bang. Bang mundur dikit bang. Coba suaranya Bang, silakan diambil gambarnya teman-teman sekalian. Bang, jangan didorong, Bang. Bilar. Bilar nengok sini dong. Bilar. Ya, kalau udah silakan penyidik dibawa ke dalam lagi. Ya, Bilar katro ya. Bilar, kalau tega Bilar. Baik ya, kalau sudah cukup ya, karena tadi pengambilan gambarnya Itu tadi teman-teman tempat yang terbatas ya, model maklumi ya. penampakan Bilar Kita mulai ya.
yang menggunakan baju oranye. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, salam sejahtera untuk kita semua. Yang saya hormati Kapolres Metro Jakarta Selatan dan juga Kasatreskim Polres Metro Jakarta Selatan serta rekan-rekan media semua yang berbahagia tentunya. Pada kesempatan sore hari ini, saya bersama Pak Kapolres dan juga Kasatreskim Polres Metro Jakarta Selatan akan menyampaikan terkait dengan penanganan kasus KDRT atau kekerasan dalam rumah tangga yang dilaporkan oleh Saudari Lesti Kejora sebagai korban dengan terlapor adalah Saudara Muhammad Rizky atau Rizky Bilar, yang mana hasil pemeriksaan kemarin kita telah menyampaikan kepada seluruh teman-teman media sekalian bahwa terhadap terlapor Muhammad Rizky ini statusnya sudah dinaikkan sebagai tersangka, dan juga setelah menjalani pemeriksaan sebagai tersangka mulai tadi malam hingga hari ini, penyidik telah mengeluarkan penetapan yang bersangkutan dilakukan penahanan mulai hari ini selama 20 hari ke depan. Baik, saya akan menyampaikan secara lengkap ya terkait dengan perkembangan penanganan kasus kekerasan dalam rumah tangga atau KDRT yang dilakukan oleh Saudara Muhammad Rizky yang ditangani oleh Satreskrim Polres Metro Jakarta Selatan. Rekan sekalian, kasus ini mendasari adanya laporan polisi yang diterima oleh kepolisian yaitu Polres Metro Jakarta Selatan pada tanggal 28 September tahun 2022. Adapun waktu dan juga tempat terjadinya kejadian ini atau perkara ini adalah pada hari Rabu tanggal 28 September tahun 2022 sekitar pukul 01.51 waktu Indonesia bagian Barat. Ya, kemudian berlanjut lagi kejadian berikutnya pada pagi harinya itu pukul 04.47 waktu Indonesia bagian Barat, bertempat di Jalan Gaharu 3 nomor 10 Kelurahan Cilandak, Kecamatan Cilandak, Jakarta Selatan. Kemudian korban dalam hal ini adalah Saudari Lestiani atau kita kenal dengan nama Lesti Kejora sebagai nama panggungnya sebagai public figure. Kemudian terlapor adalah suami korban yaitu Saudara Muhammad Rizky alias Rizky Bilar, di mana dalam pelaporan korban menerangkan bahwa terlapor Saudara Muhammad Rizky telah melakukan kekerasan dalam rumah tangga, kemudian dilakukan pemeriksaan dan penetapan tersangka telah kita tetapkan serta penetapan surat perintah penahanan hari ini juga sudah dikeluarkan oleh Kapolres Metro Jakarta Selatan. Kemudian dalam kasus ini barang bukti yang berhasil disita oleh penyidik diantaranya adalah hasil visum et repertum terhadap korban yaitu Saudari Lesti Kejora atau Lestiani, yang mana dalam hasil visum tersebut menerangkan bahwa telah terjadi kekerasan fisik terhadap korban yang dilakukan oleh terlapor yaitu Saudara Muhammad Rizky. Kemudian yang kedua adalah hasil rekam medis korban, ini juga sebagai barang bukti. Kemudian yang ketiga, 2 buah flash disk yang berisikan CCTV di area depan kamar dan luar rumah korban Saudari Lestiana dan juga tersangka yaitu Muhammad Rizky alias RB yang beralamat di Jalan Gaharu 3 nomor 10 Cilandak, Jakarta Selatan. Kemudian motif yang mendasari terjadinya kekerasan dalam rumah tangga ini adalah pelaku telah ketahuan berselingkuh di belakang korban, dalam hal ini Saudari Lesti Kejora. Kemudian Saudari Lesti Kejora sebagai korban minta penjelasan dan dipulangkan ke rumah orang tuanya. Namun hal ini memantik emosi daripada pelaku atau tersangka Saudara Muhammad Rizky, sehingga
mengakibatkan pertengkaran dan juga terjadinya kekerasan yang dilakukan hampir pukul 2 dini hari dan juga pukul 9 mendekati 10 pagi yang dilakukan 2 kali. Kemudian kronologis kejadian bisa disampaikan pada rekan-rekan bahwa pada hari Rabu tanggal 28 September tahun 2022 kurang lebih pukul 01.51 waktu Indonesia bagian Barat dan pukul 09.47 waktu Indonesia bagian Barat di Jalan Gaharu 3 nomor 10 Kelurahan Cilandak, Jakarta Selatan telah terjadi tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga yang dilakukan oleh terlapor, dalam ini saudara Muhammad Rizky yang saat ini sudah berstatus sebagai tersangka terhadap korban, yaitu saudari Lestiani atau saudari Lesti Kejora. Berawal dari korban dan terlapor yang merupakan suami istri dan terlapor ketahuan berselingkuh. Kemudian pada saat korban minta penjelasan dan meminta dipulangkan ke rumah orang tuanya, ini terlapor atau tersangka saudara Muhammad Rizky ini emosi dan melakukan kekerasan terhadap korban dengan cara terlapor mendorong korban ke lantai hingga korban terjatuh. Kemudian setelah itu korban menggunakan kedua tangan terlapor dan menjatuhkan ke atas kasur. Setelah itu terlapor mencekik leher korban menggunakan kedua tangan terlapor. Kemudian pada pukul 09.47 waktu Indonesia bagian Barat pada pagi hari itu sebenarnya saudari Lesti Kejora ini ingin pamit pulang ke rumah orang tuanya. Ya. Kemudian ini mengakibatkan tersangka atau seperti yang dilakukan sebelumnya hingga korban mengalami lebam di bagian pergelangan tangan sebelah kanan dan lebam di sikut sebelah kiri serta merasakan nyeri di leher, dan korban melapor kejadian tersebut ke Polres Metro Selatan. Keterangan korban ini juga telah diperkuat dengan pemeriksaan terhadap hasil visum yang menerangkan terjadinya kekerasan tersebut, sehingga penyidik telah menetapkan terhadap saudara Muhammad Rizky sebagai tersangka dengan sangkaan pasal 44 ayat 1, pasal 44 ayat 1 Undang-Undang RI nomor 23 tahun 2004 tentang kekerasan atau perbuatan pidana kekerasan dalam rumah tangga atau KDRT dengan ancaman pidana paling lama 5 tahun penjara. Kemudian sore hari ini juga telah dilakukan gelar terkait dengan penahanannya, dan penyidik memiliki pertimbangan melakukan penahanan terhadap tersangka dengan pertimbangan tertentu. Salah satunya adalah agar tersangka tidak mengulangi perbuatan yang sama terhadap korban. Demikian rekan-rekan yang bisa saya sampaikan. Mungkin kalau ada pertanyaan saya persilakan, mungkin paling banyak 2 atau 3 penanya saja ya. Pak izin Pak. Selingkuhannya sudah kelihatan belum Pak? Sudah tahu belum Pak identitas selingkuhannya? Lain? Pak izin, ini kan sudah ranah pidana Pak ya. Kalau pelapor mencabut laporannya, apakah proses hukum tetap lanjut atau tidak Pak? Ya. Satu lagi terakhir. Keluar ya. Iya. Baik ya. Saya jawab satu-satu dulu, nanti yang lainnya Pak Kapolres secara teknis ya. Terkait dengan penahanan 20 hari ini tentunya sudah diatur dalam KUHP ya, bahwa penyidik memiliki kewenangan penahanan terhadap tersangka selama 20 hari. Manakala nanti dianggap kurang, ini bisa diperpanjang lagi menjadi 20 hari ke depan. Ya, ini dimaksudkan ya, penahanan dilakukan dengan pertimbangan penyidik, kemudian juga penyidik melengkapi administrasi berkas ya, dalam rangka merampungkan berkas dan mengirimkan nanti ke kejaksaan untuk tahap 2 ya, dalam rangka proses penyidikan ya.
Kemudian pertanyaan yang tadi yang lain secara teknis ya terkait campuran lapor dan sebagainya, saya persilakan Pak Kapolres mungkin bisa memberikan jawaban. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Shalom, Om Swastiastu, salam kebajikan, nama budaya. Yang terhormat Bapak Kabid Humas, yang kami hormati Kasat Reskrim dan rekan-rekan dari media. Pasal yang dipersangkakan terhadap tersangka MR atau alias RB ini adalah pasal 44 ayat 1 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang penghapusan kekerasan dalam rumah tangga. Di situ telah diatur bahwa perbuatan yang dilakukan oleh tersangka MR ini diduga melakukan kekerasan fisik dalam lingkup rumah tangga. Sampai dengan saat ini proses penyidikan masih berlangsung. Seperti yang dijelaskan secara lengkap oleh Bapak Kabid Humas. Selanjutnya kami akan melengkapi berkas guna selanjutnya kami proses lebih lanjut ya. Jadi sampai dengan saat ini kami masih melakukan proses penyidikan sesuai aturan dan persangkaan pasal yang kami terapkan kepada tersangka, yaitu pasal 44 ayat 1 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang penghapusan kekerasan dalam rumah tangga. Ya Pak Kapolres, tapi kalau pelapornya mencabut laporan, apakah proses hukum tetap berlanjut, Pak? Kami tidak bisa berandai-andai. Sampai dengan saat ini tentunya yang kami sampaikan hari ini. Sampai dengan saat ini kami masih melakukan proses penyidikan. Tidak. Pak, identitas selingkuhannya Pak. Selingkuhannya Pak. Ya itu di luar ini ya, di luar unsur pidananya lah itu ya, di luar unsur pidananya. Jadi penyidik fokus kepada unsur pidananya dan fakta-fakta yang ada di lapangan terkait dengan perbuatan yang dianggap melawan pidana, yaitu kekerasan rumah tangga tersebut ya. Nanti pertimbangan hakim itu ya. Ya, yang jelas ini kan lebih dari satu kali, ya lebih dari satu kali ya. Nanti secara teknis kita akan sampaikan lebih lanjut ya. Dan ini sudah materi perkara sebenarnya ya. Tetapi yang jelas lebih dari satu kali dan teman-teman juga sudah menyaksikan, ada juga video yang beredar pelemparan menggunakan bola biliar dan sebagainya, itu disampaikan oleh pihak korban dan melalui kuasa hukum. Iya, sudah dilakukan, tidak ada pengaruh ya, katakan ya, negatif semuanya. Alkohol Pak? Tidak ada alkohol, semuanya pokoknya negatif, normal ya, jadi dalam kesadaran ya. Baik, terima kasih ya. Izin Pak, Rizky Pilar mau Sudah kasus tadi ya. Baik ya rekan-rekan, terima kasih ya. Kami akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya. Ada depan dong, Pak. Bang, tertib ya bang. Bang, agak mundur bang, dikit bang, izin bang. Ayo bang. Buset. Jangan dorong. Bang, mundur dikit bang. Bang, mundur dikit bang. Coba suaranya ya. Bang, Silakan diambil gambarnya teman-teman sekalian. Bang, jangan didorong, Bang. Bilar. Bilar nengok sini dong. Bilar. Bilar.
Kalau udah, silakan penyidik dibawa ke dalam lagi. Ya, bilang katro ya. Bilar, kalau tega Bilar. Baik ya, kalau sudah cukup ya, karena tadi pengambilan gambarnya Itu tadi teman-teman tempat yang terbatas Tunas, yang mau dimaklumi ya. penampakan Bilar Kita mulai ya. yang menggunakan baju oranye. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, salam sejahtera untuk kita semua. Yang saya hormati Kapolres Metro Jakarta Selatan dan juga Kasatreskim Polres Metro Jakarta Selatan serta rekan-rekan media semua yang berbahagia tentunya. Pada kesempatan sore hari ini, saya bersama Pak Kapolres dan juga Kasatreskim Polres Metro Jakarta Selatan Emosional banget ya. akan menyampaikan terkait dengan penanganan kasus KDRT atau kekerasan dalam rumah tangga yang dilaporkan oleh Saudari Lesti Kejora sebagai korban dengan terlapor adalah Saudara Muhammad Rizky atau Rizky Bilar, yang mana hasil pemeriksaan kemarin kita telah menyampaikan kepada seluruh teman-teman media sekalian bahwa terhadap terlapor Muhammad Rizky ini statusnya sudah dinaikkan sebagai tersangka, dan juga setelah menjalani pemeriksaan sebagai tersangka mulai tadi malam hingga hari ini, penyidik telah mengeluarkan penetapan yang bersangkutan dilakukan penahanan mulai hari ini selama 20 hari ke depan. Baik, saya akan menyampaikan secara lengkap ya terkait dengan perkembangan penanganan kasus kekerasan dalam rumah tangga atau KDRT yang dilakukan oleh Saudara Muhammad Rizky yang ditangani oleh Satreskrim Polres Metro Jakarta Selatan. Rekan sekalian, kasus ini mendasari adanya laporan polisi yang diterima oleh kepolisian yaitu Polres Metro Jakarta Selatan pada tanggal 28 September tahun 2022. Adapun waktu dan juga tempat terjadinya kejadian ini atau perkara ini adalah pada hari Rabu tanggal 28 September tahun 2022 sekitar pukul 01.51 waktu Indonesia bagian Barat. Ya, kemudian berlanjut lagi kejadian berikutnya pada pagi harinya itu pukul 04.47 waktu Indonesia bagian Barat, bertempat di Jalan Gaharu 3 nomor 10 Kelurahan Cilandak, Kecamatan Cilandak, Jakarta Selatan. Kemudian korban dalam hal ini adalah Saudari Lestiani atau kita kenal dengan nama Lesti Kejora sebagai nama panggungnya sebagai public figure. Kemudian terlapor adalah suami korban yaitu Saudara Muhammad Rizky alias Rizky Bilar, di mana dalam pelaporan korban menerangkan bahwa terlapor Saudara Muhammad Rizky telah melakukan kekerasan dalam rumah tangga, kemudian dilakukan pemeriksaan dan penetapan tersangka telah kita tetapkan serta penetapan surat perintah penahanan hari ini juga sudah dikeluarkan oleh Kapolres Metro Jakarta Selatan. Kemudian dalam kasus ini barang bukti yang berhasil disita oleh penyidik diantaranya adalah hasil visum et repertum terhadap korban yaitu Saudari Lesti Kejora atau Lestiani, yang mana dalam hasil visum tersebut menerangkan bahwa telah terjadi kekerasan fisik terhadap korban yang dilakukan oleh terlapor yaitu Saudara Muhammad Rizky. Kemudian yang kedua adalah hasil rekam medis korban, ini juga sebagai barang bukti. Kemudian yang ketiga, 2 buah flash disk yang berisikan CCTV di area depan kamar dan luar rumah korban Saudari Lestiana dan juga tersangka yaitu Muhammad Rizky alias RB,
yang beralamat di Jalan Gaharu 3 nomor 10 Cilandak, Jakarta Selatan. Kemudian motif yang mendasari terjadinya kekerasan dalam rumah tangga ini adalah pelaku telah ketahuan berselingkuh di belakang korban, dalam hal ini saudari Lesti Kejora. Kemudian saudari Lesti Kejora sebagai korban minta penjelasan dan dipulangkan ke rumah orang tuanya. Namun hal ini memantik emosi daripada pelaku atau tersangka saudara Muhammad Rizky, sehingga mengakibatkan pertengkaran dan juga terjadinya kekerasan yang dilakukan hampir pukul 2 dini hari dan juga pukul 9 mendekati 10 pagi yang dilakukan 2 kali. Kemudian kronologis kejadian bisa disampaikan pada rekan-rekan bahwa pada hari Rabu tanggal 28 September tahun 2022 kurang lebih pukul 01.51 waktu Indonesia bagian Barat dan pukul 09.47 waktu Indonesia bagian Barat di Jalan Gaharu 3 nomor 10 Kelurahan Cilandak, Jakarta Selatan telah terjadi tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga yang dilakukan oleh terlapor dalam ini saudara Muhammad Rizky yang saat ini sudah berstatus sebagai tersangka terhadap korban, yaitu saudari Lestiani atau saudari Lesti Kejora. Berawal dari korban dan terlapor yang merupakan suami istri dan terlapor ketahuan berselingkuh. Kemudian pada saat korban minta penjelasan dan meminta dipulangkan ke rumah orang tuanya, ini terlapor atau tersangka saudara Muhammad Rizky emosi dan melakukan kekerasan terhadap korban dengan cara terlapor mendorong korban ke lantai hingga korban terjatuh. Kemudian setelah itu korban menggunakan kedua tangan terlapor dan menjatuhkan ke atas kasur. Setelah itu terlapor mencekik leher korban menggunakan kedua tangan terlapor. Kemudian pada pukul 09.47 waktu Indonesia bagian Barat pada pagi hari itu sebenarnya saudari Lesti Kejora ini ingin pamit pulang ke rumah orang tuanya. Ya. Kemudian ini mengakibatkan tersangka atau seperti yang dilakukan sebelumnya hingga korban mengalami lebam di bagian pergelangan tangan sebelah kanan dan lebam di sikut sebelah kiri serta merasakan nyeri di leher, dan korban melapor kejadian tersebut ke Polres Metro Selatan. Keterangan korban ini juga telah diperkuat dengan pemeriksaan terhadap hasil visum yang menerangkan terjadinya kekerasan tersebut, sehingga penyidik telah menetapkan terhadap saudara Muhammad Rizky sebagai tersangka dengan sangkaan pasal 44 ayat 1, pasal 44 ayat 1 Undang-Undang RI nomor 23 tahun 2004 tentang kekerasan atau perbuatan pidana kekerasan dalam rumah tangga atau KDRT dengan ancaman pidana paling lama 5 tahun penjara. Kemudian sore hari ini juga telah dilakukan gelar terkait dengan penahanannya, dan penyidik memiliki pertimbangan melakukan penahanan terhadap tersangka dengan pertimbangan tertentu. Salah satunya adalah agar tersangka tidak mengulangi perbuatan yang sama terhadap korban. Demikian rekan-rekan yang bisa saya sampaikan. Mungkin kalau ada pertanyaan saya persilakan, mungkin paling banyak 2 atau 3 penanya saja ya. Pak, izin Pak. Selingkuhannya sudah kelihatan belum Pak? Sudah tahu belum Pak identitas selingkuhannya? Lain? Pak, izin. Ini kan sudah ranah pidana Pak ya. Kalau pelapor mencabut laporannya, apakah proses hukum tetap lanjut atau tidak Pak? Ya. Satu lagi terakhir. Ada. 2 ya. Iya.
Baik ya. Saya jawab satu-satu dulu, nanti yang lainnya Pak Kapolres secara teknis ya. Terkait dengan penahanan 20 hari ini tentunya sudah diatur dalam KUHP ya, bahwa penyidik memiliki kewenangan penahanan terhadap tersangka selama 20 hari. Manakala nanti dianggap kurang, ini bisa diperpanjang lagi menjadi 20 hari ke depan. Ya, ini dimaksudkan ya, penahanan dilakukan dengan pertimbangan penyidik, kemudian juga penyidik melengkapi administrasi berkas ya, dalam rangka merampungkan berkas dan mengirimkan nanti ke kejaksaan untuk tahap kedua ya, dalam rangka proses penyidikan ya. Kemudian pertanyaan yang tadi yang lain secara teknis ya, terkait cabutan lapor dan sebagainya, saya persilakan Pak Kapolres mungkin bisa memberikan jawaban. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Shalom, Om Swastiastu, salam kebajikan, nama budaya. Yang terhormat Bapak Kabid Humas, yang kami hormati Kasat Reskrim dan rekan-rekan dari media. Pasal yang dipersangkakan terhadap tersangka MR atau alias RB ini adalah pasal 44 ayat 1 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang penghapusan kekerasan dalam rumah tangga. Di situ telah diatur bahwa perbuatan yang dilakukan oleh tersangka MR ini diduga melakukan kekerasan fisik dalam lingkup rumah tangga. Sampai dengan saat ini proses penyidikan masih berlangsung. Seperti yang dijelaskan secara lengkap oleh Bapak Kabid Humas, selanjutnya kami akan melengkapi berkas guna selanjutnya kami proses lebih lanjut ya. Jadi sampai dengan saat ini kami masih melakukan proses penyidikan sesuai aturan dan persangkaan pasal yang kami terapkan kepada tersangka, yaitu pasal 44 ayat 1 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang penghapusan kekerasan dalam rumah tangga. Ya Pak Kapolres, tapi kalau pelapornya mencabut laporan, apakah proses hukum tetap berlanjut, Pak? Kami tidak bisa berandai-andai. Sampai dengan saat ini tentunya yang kami sampaikan hari ini. Sampai dengan saat ini kami masih melakukan proses penyidikan. Pak, identitas selingkuhannya Pak. Selingkuhannya Pak. Ya itu di luar ini ya, di luar unsur pidananya lah itu ya, di luar unsur pidananya. Jadi penyidik fokus kepada unsur pidananya dan fakta-fakta yang ada di lapangan terkait dengan perbuatan yang dianggap melawan pidana, yaitu kekerasan rumah tangga tersebut ya. Nanti pertimbangan hakim itu ya. Ya, yang jelas ini kan lebih dari satu kali, ya lebih dari satu kali ya. Nanti secara teknis kita akan sampaikan lebih lanjut ya. Dan ini sudah materi perkara sebenarnya ya. Tetapi yang jelas lebih dari satu kali dan teman-teman juga sudah menyaksikan, ada juga video yang beredar pelemparan menggunakan bola biliar dan sebagainya, itu disampaikan oleh pihak korban dan melalui kuasa hukum. Iya, sudah dilakukan, tidak ada pengaruh ya, katakan ya, negatif semuanya. Alkohol Pak? Tidak ada alkohol, semuanya pokoknya negatif, normal ya, jadi dalam kesadaran ya. Baik, terima kasih ya. Izin Pak, Rizky bilang ngomong Pak. Sudah atas tadi ya. Baik ya rekan-rekan, terima kasih ya. Kami akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya. Ada depan dong, Mbak. Bang, tertib ya bang. Bang, agak mundur bang, dikit bang, izin bang. Ayo bang. Pusat. Jangan dorong. Bang, mundur dikit bang. Bang, mundur dikit bang. Coba suaranya ya.
Silakan diambil gambarnya teman-teman sekalian. Bang, jangan didorong, Bang. Bilar. Bilar nengok sini dong. Bilar. Ya, kalau udah silakan penyidik dibawa ke dalam lagi. Ya, Bilar katro, ya Bilar. Bilar, kalau tega Bilar. Baik ya, kalau sudah cukup ya, karena tadi pengambilan gambarnya. Itu tadi teman-teman Tempatnya terbatas Benas, yang mau dimaklumi ya. penampakan Bilar Kita mulai ya. yang menggunakan baju oranye. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, salam sejahtera untuk kita semua. Yang saya hormati Kapolres Metro Jakarta Selatan dan juga Kasatreskim Polres Metro Jakarta Selatan serta rekan-rekan media semua yang berbahagia tentunya. Pada kesempatan sore hari ini, saya bersama Pak Kapolres dan juga Kasatreskim Polres Metro Jakarta Selatan Emosional banget ya. akan menyampaikan terkait dengan penanganan kasus KDRT atau kekerasan dalam rumah tangga yang dilaporkan oleh Saudari Lesti Kejora sebagai korban dengan terlapor adalah Saudara Muhammad Rizky atau Rizky Bilar, yang mana hasil pemeriksaan kemarin kita telah menyampaikan kepada seluruh teman-teman media sekalian bahwa terhadap terlapor Muhammad Rizky ini statusnya sudah dinaikkan sebagai tersangka, dan juga setelah menjalani pemeriksaan sebagai tersangka mulai tadi malam hingga hari ini, penyidik telah mengeluarkan penetapan yang bersangkutan dilakukan penahanan mulai hari ini selama 20 hari ke depan. Baik, saya akan menyampaikan secara lengkap ya terkait dengan perkembangan penanganan kasus kekerasan dalam rumah tangga atau KDRT yang dilakukan oleh Saudara Muhammad Rizky yang ditangani oleh Satreskrim Polres Metro Jakarta Selatan. Rekan sekalian, kasus ini mendasari adanya laporan polisi yang diterima oleh kepolisian yaitu Polres Metro Jakarta Selatan pada tanggal 28 September tahun 2022. Adapun waktu dan juga tempat terjadinya kejadian ini atau perkara ini adalah pada hari Rabu tanggal 28 September tahun 2022 sekitar pukul 01.51 waktu Indonesia bagian Barat. Ya, kemudian berlanjut lagi kejadian berikutnya pada pagi harinya itu pukul 04.47 waktu Indonesia bagian Barat. Bertempat di Jalan Gaharu 3 nomor 10 Kelurahan Cilandak, Kecamatan Cilandak, Jakarta Selatan. Kemudian korban dalam hal ini adalah Saudari Lestiani atau kita kenal dengan nama Lesti Kejora sebagai nama panggungnya sebagai public figure. Kemudian terlapor adalah suami korban yaitu Saudara Muhammad Rizky alias Rizky Bilar, di mana dalam pelaporan korban menerangkan bahwa terlapor Saudara Muhammad Rizky telah melakukan kekerasan dalam rumah tangga, kemudian dilakukan pemeriksaan dan penetapan tersangka telah kita tetapkan serta penetapan surat perintah penahanan hari ini juga sudah dikeluarkan oleh Kapolres Metro Jakarta Selatan. Kemudian dalam kasus ini barang bukti yang berhasil disita oleh penyidik diantaranya adalah hasil visum et repertum terhadap korban yaitu Saudari Lesti Kejora atau Lestiani, yang mana dalam hasil visum tersebut menerangkan bahwa telah terjadi kekerasan fisik terhadap korban yang dilakukan oleh terlapor yaitu Saudara Muhammad Rizky. Kemudian yang kedua adalah hasil rekam medis korban
ini juga sebagai barang bukti. Kemudian yang ketiga, 2 buah flash disk yang berisikan CCTV di area depan kamar dan luar rumah korban saudari Lestiana dan juga tersangka yaitu Muhammad Rizky alias RB yang beralamat di Jalan Gaharu 3 nomor 10 Cilandak, Jakarta Selatan. Kemudian motif yang mendasari terjadinya kekerasan dalam rumah tangga ini adalah pelaku telah ketahuan berselingkuh di belakang korban, dalam hal ini saudari Lesti Kejora. Kemudian saudari Lesti Kejora sebagai korban minta penjelasan dan dipulangkan ke rumah orang tuanya. Namun hal ini memantik emosi daripada pelaku atau tersangka saudara Muhammad Rizky, sehingga mengakibatkan pertengkaran dan juga terjadinya kekerasan yang dilakukan hampir pukul 2 dini hari dan juga pukul 9 mendekati 10 pagi yang dilakukan 2 kali. Kemudian kronologis kejadian bisa disampaikan pada rekan-rekan bahwa pada hari Rabu tanggal 28 September tahun 2022 kurang lebih pukul 01.51 waktu Indonesia bagian Barat dan pukul 09.47 waktu Indonesia bagian Barat di Jalan Gaharu 3 nomor 10 Kelurahan Cilandak, Jakarta Selatan telah terjadi tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga yang dilakukan oleh terlapor dalam ini saudara Muhammad Rizky yang saat ini sudah berstatus sebagai tersangka terhadap korban yaitu saudari Lestiani atau saudari Lesti Kejora. Berawal dari korban dan terlapor yang merupakan suami istri dan terlapor ketahuan berselingkuh. Kemudian pada saat korban minta penjelasan dan meminta dipulangkan ke rumah orang tuanya, ini terlapor atau tersangka saudara Muhammad Rizky emosi dan melakukan kekerasan terhadap korban dengan cara terlapor mendorong korban ke lantai hingga korban terjatuh. Kemudian setelah itu korban menggunakan kedua tangan terlapor dan menjatuhkan ke atas kasur. Setelah itu terlapor mencekik leher korban menggunakan kedua tangan terlapor. Kemudian pada pukul 09.47 waktu Indonesia bagian Barat pada pagi hari itu sebenarnya saudari Lesti Kejora ini ingin pamit pulang ke rumah orang tuanya. Ya. Kemudian ini mengakibatkan tersangka atau seperti yang dilakukan sebelumnya hingga korban mengalami lebam di bagian pergelangan tangan sebelah kanan dan lebam di sikut sebelah kiri serta merasakan nyeri di leher, dan korban melapor kejadian tersebut ke Polres Metro Selatan. Keterangan korban ini juga telah diperkuat dengan pemeriksaan terhadap hasil visum yang menerangkan terjadinya kekerasan tersebut, sehingga penyidik telah menetapkan terhadap saudara Muhammad Rizky sebagai tersangka dengan sangkaan pasal 44 ayat 1 pasal 44 ayat 1 Undang-Undang RI nomor 23 tahun 2004 tentang kekerasan atau perbuatan pidana kekerasan dalam rumah tangga atau KDRT dengan ancaman pidana paling lama 5 tahun penjara. Kemudian sore hari ini juga telah dilakukan gelar terkait dengan penahanannya, dan penyidik memiliki pertimbangan melakukan penahanan terhadap tersangka dengan pertimbangan tertentu. Salah satunya adalah agar tersangka tidak mengulangi perbuatan yang sama terhadap korban. Demikian rekan-rekan yang bisa saya sampaikan. Mungkin kalau ada pertanyaan saya persilakan, mungkin paling banyak 2 atau 3 penanya saja ya. Pak, izin Pak. Selingkuhannya sudah kelihatan belum Pak? Sudah tahu belum Pak identitas selingkuhannya? Lain?
Pak, izin, ini kan sudah ranah pidana Pak ya. Kalau pelapor mencabut laporannya, apakah proses hukum tetap lanjut atau tidak Pak? Ya. Satu lagi, terakhir. Dua ya. Iya. Baik ya. Saya jawab satu-satu dulu, nanti yang lainnya Pak Kapolres secara teknis ya. Terkait dengan penahanan 20 hari ini tentunya sudah diatur dalam KUHP ya, bahwa penyidik memiliki kewenangan penahanan terhadap tersangka selama 20 hari. Manakala nanti dianggap kurang, ini bisa diperpanjang lagi menjadi 20 hari ke depan. Ya, ini dimaksudkan ya, penahanan dilakukan dengan pertimbangan penyidik, kemudian juga penyidik melengkapi administrasi berkas ya, dalam rangka merampungkan berkas dan mengirimkan nanti ke kejaksaan untuk tahap kedua ya, dalam rangka proses penyidikan ya. Kemudian pertanyaan yang tadi yang lain secara teknis ya, terkait campuran lapor dan sebagainya, saya persilakan Pak Kapolres mungkin bisa memberikan jawaban. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Shalom, Om Swastiastu, salam kebajikan, nama budaya. Yang terhormat Bapak Kabid Humas, yang kami hormati Kasat Reskrim dan rekan-rekan dari media. Pasal yang dipersangkakan terhadap tersangka MR atau alias RB ini adalah pasal 44 ayat 1 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang penghapusan kekerasan dalam rumah tangga. Di situ telah diatur bahwa perbuatan yang dilakukan oleh tersangka MR ini diduga melakukan kekerasan fisik dalam lingkup rumah tangga. Sampai dengan saat ini proses penyidikan masih berlangsung. Seperti yang dijelaskan secara lengkap oleh Bapak Kabid Humas, selanjutnya kami akan melengkapi berkas guna selanjutnya kami proses lebih lanjut ya. Jadi sampai dengan saat ini kami masih melakukan proses penyidikan sesuai aturan dan persangkaan pasal yang kami terapkan kepada tersangka, yaitu pasal 44 ayat 1 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang penghapusan kekerasan dalam rumah tangga. Ya Pak Kapolres, tapi kalau pelapornya mencabut laporan, apakah proses hukum tetap berlanjut Pak? Kami tidak bisa berandai-andai. Sampai dengan saat ini tentunya yang kami sampaikan hari ini. Sampai dengan saat ini kami masih melakukan proses penyidikan. Pak, identitas selingkuhannya Pak. Selingkuhannya Pak. Ya itu di luar ini ya, di luar unsur pidananya lah itu ya, di luar unsur pidananya. Jadi penyidik fokus kepada unsur pidananya dan fakta-fakta yang ada di lapangan terkait dengan perbuatan yang dianggap melawan pidana, yaitu kekerasan rumah tangga tersebut ya. Pak, KDRT dilakukan sejak kapan untuk memperberat nggak sih Pak untuk Nanti pertimbangan hakim itu ya. Ya, yang jelas ini kan lebih dari satu kali, ya lebih dari satu kali ya. Nanti secara teknis kita akan sampaikan lebih lanjut ya. Dan ini sudah materi perkara sebenarnya ya. Tetapi yang jelas lebih dari satu kali dan teman-teman juga sudah menyaksikan, ada juga video yang beredar pelemparan menggunakan bola biliar dan sebagainya, itu disampaikan oleh pihak korban dan melalui kuasa hukum. Iya, sudah dilakukan, tidak ada pengaruh ya, katakan ya, negatif semuanya. Alkohol Pak? Tidak ada alkohol, semuanya pokoknya negatif, normal ya, jadi dalam kesadaran ya. Baik, terima kasih ya. Izin Pak, Rizky bilang ngomong Pak. Udah naik ke atas tadi ya. Baik ya rekan-rekan, terima kasih ya. Kami akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya. Ada depan dong Pak.
ya bang. Bang agak mundur bang, dikit bang, izin bang. Ayo bang. Pusat. Jangan dorong, Bang mundur dikit bang. Bang mundur dikit bang. Coba suaranya ya. Bang, betul. Silakan diambil gambarnya teman-teman sekalian. Bang, jangan didorong, Bang. Bilar. Bilar nengok sini dong. Bilar. Ya, kalau udah silakan penyidik dibawa ke dalam lagi. Ya, Bilar katro ya. Bilar, kalau tega Bilar. Baik ya, kalau sudah cukup ya, karena tadi pengambilan gambarnya Itu tadi teman-teman tempatnya terbatas benar ya, mau dimaklumi ya. penampakan Bilar Kita mulai ya. yang menggunakan baju oranye. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, salam sejahtera untuk kita semua. Yang saya hormati Kapolres Metro Jakarta Selatan dan juga Kasatreskim Polres Metro Jakarta Selatan serta rekan-rekan media semua yang berbahagia tentunya. Pada kesempatan sore hari ini, saya bersama Pak Kapolres dan juga Kasatreskim Polres Metro Jakarta Selatan Emosional banget ya. akan menyampaikan terkait dengan penanganan kasus KDRT atau kekerasan dalam rumah tangga yang dilaporkan oleh Saudari Lesti Kejora sebagai korban dengan terlapor adalah Saudara Muhammad Rizky atau Rizky Bilar, yang mana hasil pemeriksaan kemarin kita telah menyampaikan kepada seluruh teman-teman media sekalian bahwa terhadap terlapor Muhammad Rizky ini statusnya sudah dinaikkan sebagai tersangka, dan juga setelah menjalani pemeriksaan sebagai tersangka mulai tadi malam hingga hari ini, penyidik telah mengeluarkan penetapan yang bersangkutan dilakukan penahanan mulai hari ini selama 20 hari ke depan. Baik, saya akan menyampaikan secara lengkap ya terkait dengan perkembangan penanganan kasus kekerasan dalam rumah tangga atau KDRT yang dilakukan oleh Saudara Muhammad Rizky yang ditangani oleh Satreskrim Polres Metro Jakarta Selatan. Rekan sekalian, kasus ini mendasari adanya laporan polisi yang diterima oleh kepolisian yaitu Polres Metro Jakarta Selatan pada tanggal 28 September tahun 2022. Adapun waktu dan juga tempat terjadinya kejadian ini atau perkara ini adalah pada hari Rabu tanggal 28 September tahun 2022 sekitar pukul 01.51 waktu Indonesia bagian Barat. Ya, kemudian berlanjut lagi kejadian berikutnya pada pagi harinya itu pukul 04.47 waktu Indonesia bagian Barat, bertempat di Jalan Gaharu 3 nomor 10 Kelurahan Cilandak, Kecamatan Cilandak, Jakarta Selatan. Kemudian korban dalam hal ini adalah Saudari Lestiani atau kita kenal dengan nama Lesti Kejora sebagai nama panggungnya sebagai public figure. Kemudian terlapor adalah suami korban yaitu Saudara Muhammad Rizky alias Rizky Bilar, di mana dalam pelaporan korban menerangkan bahwa terlapor Saudara Muhammad Rizky telah melakukan kekerasan dalam rumah tangga, kemudian dilakukan pemeriksaan dan penetapan tersangka telah kita tetapkan serta penetapan surat perintah penahanan hari ini juga sudah dikeluarkan oleh Kapolres Metro Jakarta Selatan.
Kemudian dalam kasus ini barang bukti yang berhasil disita oleh penyidik diantaranya adalah hasil visum et repertum terhadap korban, yaitu saudari Lesti Kejora atau Lestiani, yang mana dalam hasil visum tersebut menerangkan bahwa telah terjadi kekerasan fisik terhadap korban yang dilakukan oleh terlapor, yaitu saudara Muhammad Rizky. Kemudian yang kedua adalah hasil rekam medis korban, ini juga sebagai barang bukti. Kemudian yang ketiga, 2 buah flash disk yang berisikan CCTV di area depan kamar dan luar rumah korban, saudari Lestiana, dan juga tersangka yaitu Muhammad Rizky alias RB yang beralamat di Jalan Gaharu 3 nomor 10 Cilandak, Jakarta Selatan. Kemudian motif yang mendasari terjadinya kekerasan dalam rumah tangga ini adalah pelaku telah ketahuan berselingkuh di belakang korban, dalam hal ini saudari Lesti Kejora. Kemudian saudari Lesti Kejora sebagai korban minta penjelasan dan dipulangkan ke rumah orang tuanya. Namun hal ini memantik emosi daripada pelaku atau tersangka saudara Muhammad Rizky, sehingga mengakibatkan pertengkaran dan juga terjadinya kekerasan yang dilakukan hampir pukul 2 dini hari dan juga pukul 9 mendekati 10 pagi yang dilakukan 2 kali. Kemudian kronologis kejadian bisa disampaikan pada rekan-rekan bahwa pada hari Rabu tanggal 28 September tahun 2022 kurang lebih pukul 01.51 waktu Indonesia bagian Barat dan pukul 09.47 waktu Indonesia bagian Barat di Jalan Gaharu 3 nomor 10 Kelurahan Cilandak, Jakarta Selatan, telah terjadi tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga yang dilakukan oleh terlapor, dalam ini saudara Muhammad Rizky yang saat ini sudah berstatus sebagai tersangka terhadap korban, yaitu saudari Lestiani atau saudari Lesti Kejora. Berawal dari korban dan terlapor yang merupakan suami istri dan terlapor ketahuan berselingkuh. Kemudian pada saat korban minta penjelasan dan meminta dipulangkan ke rumah orang tuanya, ini terlapor atau tersangka saudara Muhammad Rizky ini emosi dan melakukan kekerasan terhadap korban dengan cara terlapor mendorong korban ke lantai hingga korban terjatuh. Kemudian setelah itu korban menggunakan kedua tangan terlapor dan menjatuhkan ke atas kasur. Setelah itu terlapor mencekik leher korban menggunakan kedua tangan terlapor. Kemudian pada pukul 09.47 waktu Indonesia bagian Barat pada pagi hari itu sebenarnya saudari Lesti Kejora ini ingin pamit pulang ke rumah orang tuanya. Ya. Kemudian ini mengakibatkan tersangka atau seperti yang dilakukan sebelumnya hingga korban mengalami lebam di bagian pergelangan tangan sebelah kanan dan lebam di sikut sebelah kiri serta merasakan nyeri di leher, dan korban melapor kejadian tersebut ke Polres Metro Selatan. Keterangan korban ini juga telah diperkuat dengan pemeriksaan terhadap hasil visum yang menerangkan terjadinya kekerasan tersebut, sehingga penyidik telah menetapkan terhadap saudara Muhammad Rizky sebagai tersangka dengan sangkaan pasal 44 ayat 1, pasal 44 ayat 1 Undang-Undang RI nomor 23 tahun 2004 tentang kekerasan atau perbuatan pidana kekerasan dalam rumah tangga atau KDRT dengan ancaman pidana paling lama 5 tahun penjara. Kemudian sore hari ini juga telah dilakukan gelar terkait dengan penahanannya, dan
dan penyidik memiliki pertimbangan melakukan penahanan terhadap tersangka dengan pertimbangan tertentu. Salah satunya adalah agar tersangka tidak mengulangi perbuatan yang sama terhadap korban. Demikian rekan-rekan yang bisa saya sampaikan. Mungkin kalau ada pertanyaan, saya persilakan, mungkin paling banyak 2 atau 3 penanya saja ya. Pak, izin Pak. Selingkuhannya sudah kelihatan belum Pak? Sudah tahu belum Pak identitas selingkuhannya? Lain? Pak, izin. Ini kan sudah ranah pidana Pak ya. Kalau pelapor mencabut laporannya, apakah proses hukum tetap lanjut atau tidak Pak? Ya. Satu lagi, terakhir. Dua ya. Iya. Baik ya. Saya jawab satu-satu dulu, nanti yang lainnya Pak Kapolres secara teknis ya. Terkait dengan penahanan 20 hari ini tentunya sudah jatuh dalam KUHP ya, bahwa penyidik memiliki kewenangan penahanan terhadap tersangka selama 20 hari. Manakala nanti dianggap kurang, ini bisa diperpanjang lagi menjadi 20 hari ke depan. Ya, ini dimaksudkan ya, penahanan dilakukan dengan pertimbangan penyidik, kemudian juga penyidik melengkapi administrasi berkas ya, dalam rangka merampungkan berkas dan mengirimkan nanti ke kejaksaan untuk tahap 2 ya, dalam rangka proses penyidikan ya. Kemudian pertanyaan yang tadi yang lain secara teknis ya, terkait cabutan lapor dan sebagainya, saya persilakan Pak Kapolres mungkin bisa memberikan jawaban. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Shalom, Om Swastiastu, salam kebajikan, nama budaya. Yang terhormat Bapak Kabid Humas, yang kami hormati Kasat Reskrim dan rekan-rekan dari media. Pasal yang dipersangkakan terhadap tersangka MR atau alias RB ini adalah pasal 44 ayat 1 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang penghapusan kekerasan dalam rumah tangga. Di situ telah diatur bahwa perbuatan yang dilakukan oleh tersangka MR ini diduga melakukan kekerasan fisik dalam lingkup rumah tangga. Sampai dengan saat ini proses penyidikan masih berlangsung. Seperti yang dijelaskan secara lengkap oleh Bapak Kabid Humas, selanjutnya kami akan melengkapi berkas guna selanjutnya kami proses lebih lanjut ya. Jadi sampai dengan saat ini kami masih melakukan proses penyidikan sesuai aturan dan persangkaan pasal yang kami terapkan kepada tersangka, yaitu pasal 44 ayat 1 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang penghapusan kekerasan dalam rumah tangga. Ya Pak Kapolres, tapi kalau pelapornya mencabut laporan, apakah proses hukum tetap berlanjut Pak? Kami tidak bisa berandai-andai. Sampai dengan saat ini tentunya yang kami sampaikan hari ini. Sampai dengan saat ini kami masih melakukan proses penyidikan. Pak, identitas selingkuhannya Pak? Selingkuhannya Pak. Ya, itu di luar ini ya, di luar unsur pidananya lah itu ya, di luar unsur pidananya. Jadi penyidik fokus kepada unsur pidananya dan fakta-fakta yang ada di lapangan terkait dengan perbuatan yang dianggap melawan pidana, yaitu kekerasan rumah tangga tersebut ya. Pak, KDRT dilakukan sejak kapan? Itu memperberat nggak sih Pak untuk Nanti pertimbangan hakim itu ya. Ya, yang jelas ini kan lebih dari 1 kali, ya lebih dari 1 kali ya. Nanti secara teknis kita akan sampaikan lebih lanjut ya. Dan ini sudah materi perkara sebenarnya ya. Tetapi yang jelas lebih dari 1 kali dan teman-teman juga sudah menyaksikan, ada juga video yang beredar pelemparan menggunakan bola biliar dan sebagainya, itu disampaikan oleh pihak korban dan melalui kuasa hukum. Iya, sudah dilakukan, tidak ada pengaruh ya, katakan ya, negatif semuanya. Alkohol Pak? Tidak ada alkohol, semuanya pokoknya negatif, normal ya, jadi dalam kesadaran ya. Baik, terima kasih ya. Izin Pak, Rizky bilang ngomong Pak. Sudah ada kasus tadi ya. Baik ya rekan-rekan, terima kasih ya. Kami akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Iya. Tapi dulu. Ada depan dong, Mbak. Bang, tertib ya bang. Bang, agak mundur bang, dikit bang, izin bang. Ayo bang. Pusat. Jangan dorong. Bang, mundur dikit bang. Bang, mundur dikit bang. Coba suaranya ya. Bang, Silakan diambil gambarnya teman-teman sekalian. Bang, jangan didorong, Bang. Bilar. Bilar nengok sini dong. Bilar. Ya, kalau udah silakan penyidik dibawa ke dalam lagi. Ya, Bilar katro. Bilar, kalau tega Bilar. Baik ya, kalau sudah cukup ya, karena tadi pengambilan gambarnya Itu tadi teman-teman tempat yang terbatas ya, mau dimaklumi ya. penampakan Bilar Kita mulai ya. yang menggunakan baju oranye. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, salam sejahtera untuk kita semua. Yang saya hormati Kapolres Metro Jakarta Selatan dan juga Kasatreskim Polres Metro Jakarta Selatan serta rekan-rekan media semua yang berbahagia tentunya. Pada kesempatan sore hari ini, saya bersama Pak Kapolres dan juga Kasatreskim Polres Metro Jakarta Selatan Emosional banget ya. akan menyampaikan terkait dengan penanganan kasus KDRT atau kekerasan dalam rumah tangga yang dilaporkan oleh Saudari Lesti Kejora sebagai korban dengan terlapor adalah Saudara Muhammad Rizky atau Rizky Bilar, yang mana hasil pemeriksaan kemarin kita telah menyampaikan kepada seluruh teman-teman media sekalian bahwa terhadap terlapor Muhammad Rizky ini statusnya sudah dinaikkan sebagai tersangka, dan juga setelah menjalani pemeriksaan sebagai tersangka mulai tadi malam hingga hari ini, penyidik telah mengeluarkan penetapan yang bersangkutan dilakukan penahanan mulai hari ini selama 20 hari ke depan. Baik, saya akan menyampaikan secara lengkap ya terkait dengan perkembangan penanganan kasus kekerasan dalam rumah tangga atau KDRT yang dilakukan oleh Saudara Muhammad Rizky yang ditangani oleh Satreskrim Polres Metro Jakarta Selatan. Rekan sekalian, kasus ini mendasari adanya laporan polisi yang diterima oleh kepolisian yaitu Polres Metro Jakarta Selatan pada tanggal 28 September tahun 2022. Adapun waktu dan juga tempat terjadinya kejadian ini atau perkara ini adalah pada hari Rabu tanggal 28 September tahun 2022 sekitar pukul 01.51 waktu Indonesia bagian Barat. Ya, kemudian berlanjut lagi kejadian berikutnya pada pagi harinya itu pukul 04.47 waktu Indonesia bagian Barat, bertempat di Jalan Gaharu 3 nomor 10 Kelurahan Cilandak, Kecamatan Cilandak, Jakarta Selatan. Kemudian korban dalam hal ini adalah Saudari Lestiani atau kita kenal dengan nama Lesti Kejora sebagai nama panggungnya sebagai public figure. Kemudian terlapor adalah
suami korban yaitu saudara Muhammad Rizky alias Rizky Bilar, di mana dalam pelaporan korban menerangkan bahwa terlapor saudara Muhammad Rizky telah melakukan kekerasan dalam rumah tangga, kemudian dilakukan pemeriksaan dan penetapan tersangka telah kita tetapkan, serta penetapan surat perintah penahanan hari ini juga sudah dikeluarkan oleh Kapolres Metro Jakarta Selatan. Kemudian dalam kasus ini barang bukti yang berhasil disita oleh penyidik diantaranya adalah hasil visum et repertum terhadap korban, yaitu saudari Lesti Kejora atau Lestiani, yang mana dalam hasil visum tersebut menerangkan bahwa telah terjadi kekerasan fisik terhadap korban yang dilakukan oleh terlapor, yaitu saudara Muhammad Rizky. Kemudian yang kedua adalah hasil rekam medis korban, ini juga sebagai barang bukti. Kemudian yang ketiga, 2 buah flash disk yang berisikan CCTV di area depan kamar dan luar rumah korban saudari Lestiana dan juga tersangka yaitu Muhammad Rizky alias RB yang beralamat di Jalan Gaharu 3 nomor 10 Cilandak, Jakarta Selatan. Kemudian motif yang mendasari terjadinya kekerasan dalam rumah tangga ini adalah pelaku telah ketahuan berselingkuh di belakang korban, dalam hal ini saudari Lesti Kejora. Kemudian saudari Lesti Kejora sebagai korban minta penjelasan dan dipulangkan ke rumah orang tuanya. Namun hal ini memantik emosi daripada pelaku atau tersangka saudara Muhammad Rizky, sehingga mengakibatkan pertengkaran dan juga terjadinya kekerasan yang dilakukan hampir pukul 2 dini hari dan juga pukul 9 mendekati 10 pagi yang dilakukan 2 kali. Kemudian kronologis kejadian bisa sampaikan pada rekan-rekan bahwa pada hari Rabu tanggal 28 September tahun 2022 kurang lebih pukul 01.51 waktu Indonesia bagian Barat dan pukul 09.47 waktu Indonesia bagian Barat di Jalan Gaharu 3 nomor 10 Kelurahan Cilandak, Jakarta Selatan telah terjadi tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga yang dilakukan oleh terlapor, dalam ini saudara Muhammad Rizky yang saat ini sudah berstatus sebagai tersangka terhadap korban, yaitu saudari Lestiani atau saudari Lesti Kejora. Berawal dari korban dan terlapor yang merupakan suami istri dan terlapor ketahuan berselingkuh. Kemudian pada saat korban minta penjelasan dan meminta dipulangkan ke rumah orang tuanya, ini terlapor atau tersangka saudara Muhammad Rizky ini emosi dan melakukan kekerasan terhadap korban dengan cara terlapor mendorong korban ke lantai hingga korban terjatuh. Kemudian setelah itu korban menggunakan kedua tangan terlapor dan menjatuhkan ke atas kasur. Setelah itu terlapor mencekik leher korban menggunakan kedua tangan terlapor. Kemudian pada pukul 09.47 waktu Indonesia bagian Barat pada pagi hari itu sebenarnya saudari Lesti Kejora ini ingin pamit pulang ke rumah orang tuanya, ya. Kemudian ini mengakibatkan tersangka atau seperti yang dilakukan sebelumnya hingga korban mengalami lebam di bagian pergelangan tangan sebelah kanan dan lebam di sikut sebelah kiri serta merasakan nyeri di leher, dan korban melapor kejadian tersebut ke Polres Metro Selatan. Keterangan korban ini juga telah diperkuat dengan pemeriksaan terhadap hasil visum yang menerangkan terjadinya kekerasan tersebut
sehingga penyidik telah menetapkan terhadap saudara Muhammad Rizky sebagai tersangka dengan sangkaan pasal 44 ayat 1, pasal 44 ayat 1 Undang-Undang RI nomor 23 tahun 2004 tentang kekerasan atau perbuatan pidana kekerasan dalam rumah tangga atau KDRT dengan ancaman pidana paling lama 5 tahun penjara. Kemudian sore hari ini juga telah dilakukan gelar terkait dengan penahanannya, dan penyidik memiliki pertimbangan melakukan penahanan terhadap tersangka dengan pertimbangan tertentu. Salah satunya adalah agar tersangka tidak mengulangi perbuatan yang sama terhadap korban. Demikian rekan-rekan yang bisa saya sampaikan. Mungkin kalau ada pertanyaan, saya persilakan, mungkin paling banyak 2 atau 3 penanya saja ya. Pak, izin Pak. Selingkuhannya sudah kelihatan belum Pak? Sudah tahu belum Pak identitas selingkuhannya? Lain? Pak, izin. Ini kan sudah ranah pidana Pak ya. Kalau pelapor mencabut laporannya, apakah proses hukum tetap lanjut atau tidak Pak? Ya. Satu lagi, terakhir. Dua ya. Iya. Baik ya. Saya jawab satu-satu dulu, nanti yang lainnya Pak Kapolres secara teknis ya. Terkait dengan penahanan 20 hari ini tentunya sudah jatuh dalam KUHP ya, bahwa penyidik memiliki kewenangan penahanan terhadap tersangka selama 20 hari. Manakala nanti dianggap kurang, ini bisa diperpanjang lagi menjadi 20 hari ke depan. Ya, ini dimaksudkan ya, penahanan dilakukan dengan pertimbangan penyidik, kemudian juga penyidik melengkapi administrasi berkas ya, dalam rangka merampungkan berkas dan mengirimkan nanti ke kejaksaan untuk tahap 2 ya, dalam rangka proses penyidikan ya. Kemudian pertanyaan yang tadi yang lain secara teknis ya, terkait cabutan lapor dan sebagainya, saya persilakan Pak Kapolres mungkin bisa memberikan jawaban. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Shalom, Om Swastiastu, salam kebajikan, nama budaya. Yang terhormat Bapak Kabid Humas, yang kami hormati Kasat Reskrim dan rekan-rekan dari media. Pasal yang dipersangkakan terhadap tersangka MR atau alias RB ini adalah pasal 44 ayat 1 Undang-Undang nomor 23 tahun 2004 tentang penghapusan kekerasan dalam rumah tangga. Di situ telah diatur bahwa perbuatan yang dilakukan oleh tersangka MR ini diduga melakukan kekerasan fisik dalam lingkup rumah tangga. Sampai dengan saat ini proses penyidikan masih berlangsung. Seperti yang dijelaskan secara lengkap oleh Bapak Kabid Humas, selanjutnya kami akan melengkapi berkas guna selanjutnya kami proses lebih lanjut ya. Jadi sampai dengan saat ini kami masih melakukan proses penyidikan sesuai aturan dan persangkaan pasal yang kami terapkan kepada tersangka, yaitu pasal 44 ayat 1 Undang-Undang nomor 23 tahun 2004 tentang penghapusan kekerasan dalam rumah tangga. Ya, Pak Kapolres, tapi kalau pelapornya mencabut laporan, apakah proses hukum tetap berlanjut Pak? Kami tidak bisa berandai-andai. Sampai dengan saat ini tentunya yang kami sampaikan hari ini. Sampai dengan saat ini kami masih melakukan proses penyidikan. Pak, identitas selingkuhannya Pak? Selingkuhannya Pak. Ya, itu di luar ini ya, di luar unsur pidananya lah itu ya, di luar unsur pidananya. Jadi penyidik fokus kepada unsur pidananya dan fakta-fakta yang ada di lapangan terkait dengan perbuatan yang dianggap melawan pidana, yaitu kekerasan rumah tangga tersebut ya. Pak, KDRT dilakukan sejak kapan? Itu memperberat nggak sih Pak untuk Nanti pertimbangan hakim itu ya. Ya, yang jelas ini kan lebih dari 1 kali, ya lebih dari 1 kali ya. Nanti secara teknis kita akan sampaikan lebih lanjut ya. Dan ini sudah materi perkara sebenarnya ya. Tetapi yang jelas lebih dari 1 kali, dan teman-teman juga sudah menyaksikan, ada juga video yang beredar
pelemparan menggunakan bola biliar dan sebagainya, itu disampaikan oleh pihak korban dan melalui kuasa hukum. Iya, sudah dilakukan, tidak ada pengaruh ya, katakan ya, negatif semuanya. Tidak ada alkohol, semuanya pokoknya negatif, normal ya. Jadi dalam kesadaran, ya. Baik, terima kasih ya. Izin Pak, Akhiri. Rizky Pilar Udah cek ke atas tadi ya. Baik ya rekan-rekan, terima kasih ya. Kami akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya. Ada depan dong, Mbak. Bang, tertib ya bang. Bang agak mundur bang, dikit bang, izin bang. Ayo bang. Jangan dorong, Bang mundur dikit bang. Bang mundur dikit bang. Coba suaranya ya. Bang, Silakan diambil gambarnya teman-teman sekalian. Bang, jangan didorong, Bang. Bilar. Bilar nengok sini dong. Bilar. Ya, kalau udah silakan penyidik dibawa ke dalam lagi. Ya, Bilar katro. Bilar, kalau tega Bilar. Baik ya, kalau sudah cukup ya, karena tadi pengambilan gambarnya Itu tadi teman-teman tempat yang terbatas ya, model maklumi ya. penampakan Bilar Kita mulai ya. yang menggunakan baju oranye. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, salam sejahtera untuk kita semua. Yang saya hormati Kapolres Metro Jakarta Selatan dan juga Kasatreskim Polres Metro Jakarta Selatan serta rekan-rekan media semua yang berbahagia tentunya. Pada kesempatan sore hari ini, saya bersama Pak Kapolres dan juga Kasatreskim Polres Metro Jakarta Selatan Emosional banget ya. akan menyampaikan terkait dengan penanganan kasus KDRT atau kekerasan dalam rumah tangga yang dilaporkan oleh Saudari Lesti Kejora sebagai korban, dengan terlapor adalah Saudara Muhammad Rizky atau Rizky Bilar, yang mana hasil pemeriksaan kemarin kita telah menyampaikan kepada seluruh teman-teman media sekalian bahwa terhadap terlapor Muhammad Rizky ini statusnya sudah dinaikkan sebagai tersangka, dan juga setelah menjalani pemeriksaan sebagai tersangka mulai tadi malam hingga hari ini, penyidik telah mengeluarkan penetapan yang bersangkutan dilakukan penahanan mulai hari ini selama 20 hari ke depan. Baik, saya akan menyampaikan secara lengkap ya terkait dengan perkembangan penanganan kasus kekerasan dalam rumah tangga atau KDRT yang dilakukan oleh Saudara Muhammad Rizky yang ditangani oleh Satreskrim Polres Metro Jakarta Selatan. Rekan sekalian, kasus ini mendasari adanya laporan polisi yang diterima oleh kepolisian yaitu Polres Metro Jakarta Selatan pada tanggal 28 September tahun 2022. Adapun waktu dan juga tempat terjadinya kejadian ini atau perkara ini adalah pada hari Rabu tanggal 28 September tahun 2022
sekitar pukul 01.51 waktu Indonesia bagian Barat. Ya, kemudian berlanjut lagi kejadian berikutnya pada pagi harinya itu pukul 04.47 waktu Indonesia bagian Barat, bertempat di Jalan Gaharu 3 nomor 10 Kelurahan Cilandak, Kecamatan Cilandak, Jakarta Selatan. Kemudian korban dalam hal ini adalah saudari Lestiani atau kita kenal dengan nama Lesti Kejora sebagai nama panggungnya sebagai public figure. Kemudian terlapor adalah suami korban yaitu saudara Muhammad Rizky alias Rizky Bilar, di mana dalam pelaporan korban menerangkan bahwa terlapor saudara Muhammad Rizky telah melakukan kekerasan dalam rumah tangga, kemudian dilakukan pemeriksaan dan penetapan tersangka telah kita tetapkan, serta penetapan surat perintah penahanan hari ini juga sudah dikeluarkan oleh Kapolres Metro Jakarta Selatan. Kemudian dalam kasus ini barang bukti yang berhasil disita oleh penyidik diantaranya adalah hasil visum et repertum terhadap korban yaitu saudari Lesti Kejora atau Lestiani, yang mana dalam hasil visum tersebut menerangkan bahwa telah terjadi kekerasan fisik terhadap korban yang dilakukan oleh terlapor yaitu saudara Muhammad Rizky. Kemudian yang kedua adalah hasil rekam medis korban, ini juga sebagai barang bukti. Kemudian yang ketiga, 2 buah flash disk yang berisikan CCTV di area depan kamar dan luar rumah korban saudari Lestiana dan juga tersangka yaitu Muhammad Rizky alias RB yang beralamat di Jalan Gaharu 3 nomor 10 Cilandak, Jakarta Selatan. Kemudian motif yang mendasari terjadinya kekerasan dalam rumah tangga ini adalah pelaku telah ketahuan berselingkuh di belakang korban, dalam ini saudari Lesti Kejora. Kemudian saudari Lesti Kejora sebagai korban minta penjelasan dan dipulangkan ke rumah orang tuanya. Namun hal ini memantik emosi daripada pelaku atau tersangka saudara Muhammad Rizky, sehingga mengakibatkan pertengkaran dan juga terjadinya kekerasan yang dilakukan hampir pukul 2 dini hari dan juga pukul 9 mendekati 10 pagi yang dilakukan 2 kali. Kemudian kronologis kejadian bisa disampaikan pada rekan-rekan bahwa pada hari Rabu tanggal 28 September tahun 2022 kurang lebih pukul 01.51 waktu Indonesia bagian Barat dan pukul 09.47 waktu Indonesia bagian Barat di Jalan Gaharu 3 nomor 10 Kelurahan Cilandak, Jakarta Selatan telah terjadi tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga yang dilakukan oleh terlapor, dalam ini saudara Muhammad Rizky yang saat ini sudah berstatus sebagai tersangka terhadap korban yaitu saudari Lestiani atau saudari Lesti Kejora. Berawal dari korban dan terlapor yang merupakan suami istri dan terlapor ketahuan berselingkuh. Kemudian pada saat korban minta penjelasan dan meminta dipulangkan ke rumah orang tuanya, ini terlapor atau tersangka saudara Muhammad Rizky ini emosi dan melakukan kekerasan terhadap korban dengan cara terlapor mendorong korban ke lantai hingga korban terjatuh. Kemudian setelah itu korban menggunakan kedua tangan terlapor dan menjatuhkan ke atas kasur. Setelah itu terlapor mencekik leher korban menggunakan kedua tangan terlapor. Kemudian pada pukul 09.47 waktu Indonesia bagian Barat pada pagi hari itu sebenarnya saudari Lesti Kejora ini
ingin pamit pulang ke rumah orang tuanya, ya. Kemudian ini mengakibatkan tersangka atau seperti yang dilakukan sebelumnya hingga korban mengalami lebam di bagian pergelangan tangan sebelah kanan dan lebam di sikut sebelah kiri serta merasakan nyeri di leher, dan korban melapor kejadian tersebut ke Polres Metro Selatan. Keterangan korban ini juga telah diperkuat dengan pemeriksaan terhadap hasil visum yang menerangkan terjadinya kekerasan tersebut, sehingga penyidik telah menetapkan terhadap saudara Muhammad Rizky sebagai tersangka dengan sangkaan pasal 44 ayat 1, pasal 44 ayat 1 Undang-Undang RI nomor 23 tahun 2004 tentang kekerasan atau perbuatan pidana kekerasan dalam rumah tangga atau KDRT dengan ancaman pidana paling lama 5 tahun penjara. Kemudian sore hari ini juga telah dilakukan gelar terkait dengan penahanannya, dan penyidik memiliki pertimbangan melakukan penahanan terhadap tersangka dengan pertimbangan tertentu. Salah satunya adalah agar tersangka tidak mengulangi perbuatan yang sama terhadap korban. Demikian rekan-rekan yang bisa saya sampaikan. Mungkin kalau ada pertanyaan saya persilakan, mungkin paling banyak 2 atau 3 penanya saja ya. Pak, izin Pak. Selingkuhannya sudah kelihatan belum Pak? Sudah tahu belum Pak identitas selingkuhannya? Lain? Pak, izin. Ini kan sudah ranah pidana Pak ya. Kalau pelapor mencabut laporannya, apakah proses hukum tetap lanjut atau tidak Pak? Ya. Satu lagi terakhir. Ada. Dua ya. Iya. Baik ya. Saya jawab satu-satu dulu, nanti yang lainnya Pak Kapolres secara teknis ya. Terkait dengan penahanan 20 hari ini tentunya sudah jatuh dalam KUHP ya, bahwa penyidik memiliki kewenangan penahanan terhadap tersangka selama 20 hari. Manakala nanti dianggap kurang, ini bisa diperpanjang lagi menjadi 20 hari ke depan. Ya, ini dimaksudkan ya, penahanan dilakukan dengan pertimbangan penyidik, kemudian juga penyidik melengkapi administrasi berkas ya, dalam rangka merampungkan berkas dan mengirimkan nanti ke kejaksaan untuk tahap 2 ya, dalam rangka proses penyidikan ya. Kemudian pertanyaan yang tadi yang lain secara teknis ya, terkait cabutan lapor dan sebagainya, saya persilakan Pak Kapolres mungkin bisa memberikan jawaban. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Shalom, Om Swastiastu, salam kebajikan, nama budaya. Yang terhormat Bapak Kabid Humas, yang kami hormati Kasat Reskrim dan rekan-rekan dari media. Pasal yang dipersangkakan terhadap tersangka MR atau alias RB ini adalah pasal 44 ayat 1 Undang-Undang nomor 23 tahun 2004 tentang penghapusan kekerasan dalam rumah tangga. Di situ telah diatur bahwa perbuatan yang dilakukan oleh tersangka MR ini diduga melakukan kekerasan fisik dalam lingkup rumah tangga. Sampai dengan saat ini proses penyidikan masih berlangsung. Seperti yang dijelaskan secara lengkap oleh Bapak Kabid Humas, selanjutnya kami akan melengkapi berkas guna selanjutnya kami proses lebih lanjut ya. Jadi sampai dengan saat ini kami masih melakukan proses penyidikan sesuai aturan dan persangkaan pasal yang kami terapkan kepada tersangka, yaitu pasal 44 ayat 1 Undang-Undang nomor 23 tahun 2004 tentang penghapusan kekerasan dalam rumah tangga. Ya, Pak Kapolres, tapi kalau pelapornya mencabut laporan, apakah proses hukum tetap berlanjut Pak? Kami tidak bisa berandai-andai. Sampai dengan saat ini tentunya yang kami sampaikan hari ini. Sampai dengan saat ini kami masih melakukan proses penyidikan. Tidak. Pak, identitas selingkuhannya Pak? Selingkuhannya Pak. Ya, itu di luar ini ya, di luar unsur pidananya lah itu ya, di luar unsur pidananya.
Jadi penyidik fokus kepada unsur pidananya dan fakta-fakta yang ada di lapangan terkait dengan perbuatan yang dianggap melawan pidana, yaitu kekerasan rumah tangga tersebut ya. Pak, KDRT dilakukan sejak kapan? Itu memperberat nggak sih Pak untuk Rizky Bilar sendiri? Nanti pertimbangan hakim itu ya. Ya, yang jelas ini kan lebih dari satu kali, ya lebih dari satu kali ya. Nanti secara teknis kita akan sampaikan lebih lanjut ya. Dan ini sudah materi perkara sebenarnya ya. Tetapi yang jelas lebih dari satu kali dan teman-teman juga sudah menyaksikan, ada juga video yang beredar pelemparan menggunakan bola biliar dan sebagainya. Itu disampaikan oleh pihak korban dan melalui kuasa hukum. Iya, sudah dilakukan, tidak ada pengaruh ya, katakan ya, negatif semuanya. Alkohol Pak? Tidak ada alkohol, semuanya pokoknya negatif, normal ya, jadi dalam kesadaran ya. Baik, terima kasih ya. Izin Pak, Akhiri. Rizky Bilar mau ngomong Udah cek atas tadi ya. Baik ya rekan-rekan, terima kasih ya. Kami akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya. Ada depan dong, Mbak. Bang, tertib ya bang. Bang, agak mundur bang, dikit bang, izin bang. Bang. Pusat. Jangan dorong. Bang, mundur dikit bang. Bang, mundur dikit bang. Coba suaranya ya. Bang, Silakan diambil gambarnya teman-teman sekalian. Bang, jangan didorong, Bang. Bilar. Bilar nengok sini dong. Bilar. Ya, kalau udah silakan penyidik dibawa ke dalam lagi. Ya, Bilar katro. Bilar, kalau tega Bilar. Baik ya, kalau sudah cukup ya, karena tadi pengambilan gambarnya Itu tadi teman-teman tempatnya terbatas Bunas, ya, mau dimaklumi ya. penampakan Bilar Kita mulai ya. yang menggunakan baju oranye. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, salam sejahtera untuk kita semua. Yang saya hormati Kapolres Metro Jakarta Selatan dan juga Kasat Polres Metro Jakarta Selatan serta rekan-rekan media semua yang berbahagia tentunya. Pada kesempatan sore hari ini, saya bersama Pak Kapolres dan juga Kasat Polres Metro Jakarta Selatan Emosional banget ya. akan menyampaikan terkait dengan penanganan kasus KDRT atau kekerasan dalam rumah tangga yang dilaporkan oleh Saudari Lesti Kejora sebagai korban, dengan terlapor adalah Saudara Muhammad Rizky atau Rizky Bilar, yang mana hasil pemeriksaan kemarin kita telah menyampaikan kepada seluruh teman-teman media sekalian bahwa terhadap terlapor Muhammad Rizky ini statusnya sudah dinaikkan sebagai tersangka, dan juga setelah menjalani pemeriksaan sebagai tersangka mulai tadi malam hingga hari ini, penyidik telah mengeluarkan penetapan yang bersangkutan dilakukan penahanan mulai hari ini selama 20 hari ke depan. Baik, saya akan menyampaikan secara lengkap ya terkait dengan
perkembangan penanganan kasus kekerasan dalam rumah tangga atau KDRT yang dilakukan oleh Saudara Muhammad Rizky yang ditangani oleh Satreskrim Polres Metro Jakarta Selatan. Rekan sekalian, kasus ini mendasari adanya laporan polisi yang diterima oleh kepolisian yaitu Polres Metro Jakarta Selatan pada tanggal 28 September tahun 2022. Adapun waktu dan juga tempat terjadinya kejadian ini atau perkara ini adalah pada hari Rabu tanggal 28 September tahun 2022 sekitar pukul 01.51 waktu Indonesia bagian Barat. Ya, kemudian berlanjut lagi kejadian berikutnya pada pagi harinya itu pukul 04.47 waktu Indonesia bagian Barat. Bertempat di Jalan Gaharu 3 nomor 10 Kelurahan Cilandak, Kecamatan Cilandak, Jakarta Selatan. Kemudian korban dalam hal ini adalah Saudari Lestiani atau kita kenal dengan nama Lesti Kejora sebagai nama panggungnya sebagai public figure. Kemudian terlapor adalah suami korban yaitu Saudara Muhammad Rizky alias Rizky Bilar, di mana dalam pelaporan korban menerangkan bahwa terlapor Saudara Muhammad Rizky telah melakukan kekerasan dalam rumah tangga, kemudian dilakukan pemeriksaan dan penetapan tersangka telah kita tetapkan serta penetapan surat perintah penahanan hari ini juga sudah dikeluarkan oleh Kapolres Metro Jakarta Selatan. Kemudian dalam kasus ini barang bukti yang berhasil disita oleh penyidik diantaranya adalah hasil visum et repertum terhadap korban yaitu Saudari Lesti Kejora atau Lestiani, yang mana dalam hasil visum tersebut menerangkan bahwa telah terjadi kekerasan fisik terhadap korban yang dilakukan oleh terlapor yaitu Saudara Muhammad Rizky. Kemudian yang kedua adalah hasil rekam medis korban, ini juga sebagai barang bukti. Kemudian yang ketiga, 2 buah flash disk yang berisikan CCTV di area depan kamar dan luar rumah korban Saudari Lestiana dan juga tersangka yaitu Muhammad Rizky alias RB yang beralamat di Jalan Gaharu 3 nomor 10 Cilandak, Jakarta Selatan. Kemudian motif yang mendasari terjadinya kekerasan dalam rumah tangga ini adalah pelaku telah ketahuan berselingkuh di belakang korban, dalam hal ini Saudari Lesti Kejora. Kemudian Saudari Lesti Kejora sebagai korban minta penjelasan dan dipulangkan ke rumah orang tuanya. Namun hal ini memantik emosi daripada pelaku atau tersangka Saudara Muhammad Rizky sehingga mengakibatkan pertengkaran dan juga terjadinya kekerasan yang dilakukan hampir pukul 2 dini hari dan juga pukul 9 mendekati 10 pagi yang dilakukan 2 kali. Kemudian kronologis kejadian bisa saya sampaikan pada rekan-rekan bahwa pada hari Rabu tanggal 28 September tahun 2022 kurang lebih pukul 01.51 waktu Indonesia bagian Barat dan pukul 09.47 waktu Indonesia bagian Barat di Jalan Gaharu 3 nomor 10 Kelurahan Cilandak, Jakarta Selatan telah terjadi tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga yang dilakukan oleh terlapor dalam ini Saudara Muhammad Rizky yang saat ini sudah berstatus sebagai tersangka terhadap korban yaitu Saudari Lestiani atau Saudari Lesti Kejora. Berawal dari korban dan terlapor yang merupakan suami istri dan terlapor ketahuan berselingkuh. Kemudian pada saat korban minta penjelasan dan meminta dipulangkan ke rumah orang tuanya, ini terlapor atau tersangka Saudara Muhammad Rizky ini emosi
dan melakukan kekerasan terhadap korban dengan cara terlapor mendorong korban ke lantai hingga korban terjatuh. Kemudian setelah itu korban menggunakan kedua tangan terlapor dan menjatuhkan ke atas kasur. Setelah itu terlapor mencekik leher korban menggunakan kedua tangan terlapor. Kemudian pada pukul 09.47 waktu Indonesia bagian Barat pada pagi hari itu, sebenarnya saudari Lesti Kejora ini ingin pamit pulang ke rumah orang tuanya. Ya. Kemudian ini mengakibatkan tersangka atau seperti yang dilakukan sebelumnya hingga korban mengalami lebam di bagian pergelangan tangan sebelah kanan dan lebam di sikut sebelah kiri serta merasakan nyeri di leher, dan korban melapor kejadian tersebut ke Polres Metro Selatan. Keterangan korban ini juga telah diperkuat dengan pemeriksaan terhadap hasil visum yang menerangkan terjadinya kekerasan tersebut, sehingga penyidik telah menetapkan terhadap saudara Muhammad Rizky sebagai tersangka dengan sangkaan pasal 44 ayat 1, pasal 44 ayat 1 Undang-Undang RI nomor 23 tahun 2004 tentang kekerasan atau perbuatan pidana kekerasan dalam rumah tangga atau KDRT dengan ancaman pidana paling lama 5 tahun penjara. Kemudian sore hari ini juga telah dilakukan gelar terkait dengan penahanannya, dan penyidik memiliki pertimbangan melakukan penahanan terhadap tersangka dengan pertimbangan tertentu. Salah satunya adalah agar tersangka tidak mengulangi perbuatan yang sama terhadap korban. Demikian rekan-rekan yang bisa saya sampaikan. Mungkin kalau ada pertanyaan, saya persilakan, mungkin paling banyak 2 atau 3 penanya saja ya. Pak, izin Pak. Selingkuhannya sudah kelihatan belum Pak? Sudah tahu belum Pak identitas selingkuhannya? Lain? Pak, izin. Ini kan sudah ranah pidana Pak ya. Kalau pelapor mencabut laporannya, apakah proses hukum tetap lanjut atau tidak Pak? Ya. Satu lagi terakhir. Keluar ya. Iya. Baik ya. Saya jawab satu-satu dulu, nanti yang lainnya Pak Kapolres secara teknis ya. Terkait dengan penahanan 20 hari ini tentunya sudah diatur dalam KUHP ya, bahwa penyidik memiliki kewenangan penahanan terhadap tersangka selama 20 hari. Manakala nanti dianggap kurang, ini bisa diperpanjang lagi menjadi 20 hari ke depan. Ya, ini dimaksudkan ya, penahanan dilakukan dengan pertimbangan penyidik, kemudian juga penyidik melengkapi administrasi berkas ya, dalam rangka merampungkan berkas dan mengirimkan nanti ke kejaksaan untuk tahap 2 ya, dalam rangka proses penyidikan ya. Kemudian pertanyaan yang tadi yang lain secara teknis ya, terkait campuran lapor dan sebagainya, saya persilakan Pak Kapolres mungkin bisa memberikan jawaban. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Shalom, Om Swastiastu, salam kebajikan, nama budaya. Yang terhormat Bapak Kabid Humas, yang kami hormati Kasat Reskrim dan rekan-rekan dari media. Pasal yang dipersangkakan terhadap tersangka MR atau alias RB ini adalah pasal 44 ayat 1 Undang-Undang nomor 23 tahun 2004 tentang penghapusan kekerasan dalam rumah tangga. Di situ telah diatur bahwa perbuatan yang dilakukan oleh tersangka MR ini diduga melakukan kekerasan fisik dalam lingkup rumah tangga. Sampai dengan saat ini proses penyidikan masih berlangsung. Seperti yang dijelaskan secara lengkap oleh Bapak Kabid Humas, selanjutnya kami akan melengkapi berkas guna selanjutnya kami proses lebih lanjut ya. Jadi sampai dengan saat ini kami masih melakukan proses penyidikan sesuai aturan
dan persangkaan pasal yang kami terapkan kepada tersangka yaitu pasal 44 ayat 1 Nah, itu aja tuh. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang penghapusan kekerasan dalam rumah tangga. Ya, Pak Kapolres, tapi kalau pelapornya mencabut laporan, apakah proses hukum tetap berlanjut, Pak? Kami tidak bisa berandai-andai sampai dengan saat ini, tentunya yang kami sampaikan hari ini. Sampai dengan saat ini kami masih melakukan proses penyidikan. Tidak. Pak, identitas selingkuhannya Pak. Selingkuhannya, Pak. Ya, itu di luar ini ya, di luar unsur pidananya lah itu ya, di luar unsur pidananya. Jadi penyidik fokus kepada unsur pidananya dan fakta-fakta yang ada di lapangan terkait dengan perbuatan yang dianggap melawan pidana, yaitu kekerasan rumah tangga tersebut ya. Nanti pertimbangan hakim itu ya. Ya, yang jelas ini kan lebih dari satu kali, ya lebih dari satu kali ya. Nanti secara teknis kita akan sampaikan lebih lanjut ya. Dan ini sudah materi perkara sebenarnya ya. Tetapi yang jelas lebih dari satu kali dan teman-teman juga sudah menyaksikan, ada juga video yang beredar pelemparan menggunakan bola biliar dan sebagainya. Itu disampaikan oleh pihak korban dan melalui kuasa hukum. Iya, sudah dilakukan, tidak ada pengaruh ya, katakan ya, negatif semuanya. Alkohol Pak? Tidak ada alkohol, semuanya pokoknya negatif, normal ya, jadi dalam kesadaran ya. Baik, terima kasih ya. Izin Pak, Akhiri. Rizky Bilar mau ngomongkan. Sudah naik ke atas tadi ya. Baik ya rekan-rekan, terima kasih ya. Kami akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya. Ada depan dong, Mbak. Bang, tertib ya bang. Bang, agak mundur bang, dikit bang, izin bang. Ayo, bang. Buset. Jangan dorong. Bang, mundur dikit bang. Bang, mundur dikit bang. Coba suaranya ya. Bang, Silakan diambil gambarnya teman-teman sekalian. Bang, jangan didorong, Bang. Bilar. Bilar nengok sini dong. Bilar. Ya, kalau udah silakan penyidik dibawa ke dalam lagi. Ya, Bilar katro ya. Bilar, kalau tega Bilar. Baik ya, kalau sudah cukup ya, karena tadi pengambilan gambarnya. Itu tadi teman-teman tempat yang terbatas Tunas, yang mau dimaklumi ya. penampakan Bilar Kita mulai ya. yang menggunakan baju oranye. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, salam sejahtera untuk kita semua. Yang saya hormati Kapolres Metro Jakarta Selatan dan juga Kasat Polres Metro Jakarta Selatan serta rekan-rekan media semua yang berbahagia tentunya. Pada kesempatan sore hari ini, saya bersama Pak Kapolres dan juga Kasat Polres Metro Jakarta Selatan Emosional banget ya. akan menyampaikan terkait dengan penanganan kasus KDRT atau kekerasan dalam rumah tangga yang dilaporkan oleh Saudari Lesti Kejora sebagai korban dengan terlapor adalah Saudara Muhammad Rizky atau Rizky Bilar.
yang mana hasil pemeriksaan kemarin kita telah menyampaikan kepada seluruh teman-teman media sekalian bahwa terhadap terlapor Muhammad Rizky ini statusnya sudah dinaikkan sebagai tersangka, dan juga setelah menjalani pemeriksaan sebagai tersangka mulai tadi malam hingga hari ini, penyidik telah mengeluarkan penetapan yang bersangkutan dilakukan penahanan mulai hari ini selama 20 hari ke depan. Baik, saya akan menyampaikan secara lengkap ya terkait dengan perkembangan penanganan kasus kekerasan dalam rumah tangga atau KDRT yang dilakukan oleh saudara Muhammad Rizky yang ditangani oleh Satreskrim Polres Metro Jakarta Selatan. Rekan sekalian, kasus ini mendasari adanya laporan polisi yang diterima oleh kepolisian yaitu Polres Metro Jakarta Selatan pada tanggal 28 September tahun 2022. Adapun waktu dan juga tempat terjadinya kejadian ini atau perkara ini adalah pada hari Rabu tanggal 28 September tahun 2022 sekitar pukul 01.51 waktu Indonesia bagian Barat. Ya, kemudian berlanjut lagi kejadian berikutnya pada pagi harinya itu pukul 04.47 waktu Indonesia bagian Barat, bertempat di Jalan Gaharu 3 nomor 10 Kelurahan Cilandak, Kecamatan Cilandak, Jakarta Selatan. Kemudian korban dalam hal ini adalah saudari Lestiani atau kita kenal dengan nama Lesti Kejora sebagai nama panggungnya sebagai public figure. Kemudian terlapor adalah suami korban yaitu saudara Muhammad Rizky alias Rizky Bilar, di mana dalam pelaporan korban menerangkan bahwa terlapor saudara Muhammad Rizky telah melakukan kekerasan dalam rumah tangga, kemudian dilakukan pemeriksaan dan penetapan tersangka telah kita tetapkan serta penetapan surat perintah penahanan hari ini juga sudah dikeluarkan oleh Kapolres Metro Jakarta Selatan. Kemudian dalam kasus ini barang bukti yang berhasil disita oleh penyidik diantaranya adalah hasil visum et repertum terhadap korban yaitu saudari Lesti Kejora atau Lestiani, yang mana dalam hasil visum tersebut menerangkan bahwa telah terjadi kekerasan fisik terhadap korban yang dilakukan oleh terlapor yaitu saudara Muhammad Rizky. Kemudian yang kedua adalah hasil rekam medis korban, ini juga sebagai barang bukti. Kemudian yang ketiga, 2 buah flash disk yang berisikan CCTV di area depan kamar dan luar rumah korban saudari Lestiana dan juga tersangka yaitu Muhammad Rizky alias RB yang beralamat di Jalan Gaharu 3 nomor 10 Cilandak, Jakarta Selatan. Kemudian motif yang mendasari terjadinya kekerasan dalam rumah tangga ini adalah pelaku telah ketahuan berselingkuh di belakang korban, dalam hal ini saudari Lesti Kejora. Kemudian saudari Lesti Kejora sebagai korban minta penjelasan dan dipulangkan ke rumah orang tuanya. Namun hal ini memantik emosi daripada pelaku atau tersangka saudara Muhammad Rizky sehingga mengakibatkan pertengkaran dan juga terjadinya kekerasan yang dilakukan hampir pukul 2 dini hari dan juga pukul 9 mendekati 10 pagi yang dilakukan 2 kali. Kemudian kronologis kejadian bisa disampaikan pada rekan-rekan bahwa pada hari Rabu tanggal 28 September tahun 2022 kurang lebih pukul 01.51 waktu Indonesia bagian Barat dan pukul 09.47 waktu Indonesia bagian Barat di Jalan Gaharu 3 nomor 10 Kelurahan Cilandak, Jakarta Selatan
telah terjadi tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga yang dilakukan oleh terlapor, dalam ini saudara Muhammad Rizky yang saat ini sudah berstatus sebagai tersangka terhadap korban, yaitu saudari Lestiani atau saudari Lesti Kejora. Berawal dari korban dan terlapor yang merupakan suami istri, dan terlapor ketahuan berselingkuh. Kemudian pada saat korban minta penjelasan dan meminta dipulangkan ke rumah orang tuanya, ini terlapor atau tersangka saudara Muhammad Rizky ini emosi dan melakukan kekerasan terhadap korban dengan cara terlapor mendorong korban ke lantai hingga korban terjatuh. Kemudian setelah itu korban menggunakan kedua tangan terlapor dan menjatuhkan ke atas kasur. Setelah itu terlapor mencekik leher korban menggunakan kedua tangan terlapor. Kemudian pada pukul 09.47 waktu Indonesia bagian Barat pada pagi hari itu, sebenarnya saudari Lesti Kejora ini ingin pamit pulang ke rumah orang tuanya. Ya. Kemudian ini mengakibatkan tersangka atau seperti yang dilakukan sebelumnya hingga korban mengalami lebam di bagian pergelangan tangan sebelah kanan dan lebam di sikut sebelah kiri serta merasakan nyeri di leher, dan korban melapor kejadian tersebut ke Polres Metro Selatan. Keterangan korban ini juga telah diperkuat dengan pemeriksaan terhadap hasil visum yang menerangkan terjadinya kekerasan tersebut, sehingga penyidik telah menetapkan terhadap saudara Muhammad Rizky sebagai tersangka dengan sangkaan pasal 44 ayat 1, pasal 44 ayat 1 Undang-Undang RI nomor 23 tahun 2004 tentang kekerasan atau perbuatan pidana kekerasan dalam rumah tangga atau KDRT dengan ancaman pidana paling lama 5 tahun penjara. Kemudian sore hari ini juga telah dilakukan gelar terkait dengan penahanannya, dan penyidik memiliki pertimbangan melakukan penahanan terhadap tersangka dengan pertimbangan tertentu. Salah satunya adalah agar tersangka tidak mengulangi perbuatan yang sama terhadap korban. Demikian rekan-rekan yang bisa saya sampaikan. Mungkin kalau ada pertanyaan saya persilakan, mungkin paling banyak 2 atau 3 penanya saja ya. Pak, izin Pak. Selingkuhannya sudah kelihatan belum Pak? Sudah tahu belum Pak identitas selingkuhannya? Lain? Pak, izin. Ini kan sudah ranah pidana Pak ya. Kalau pelapor mencabut laporannya, apakah proses hukum tetap lanjut atau tidak Pak? Ya. Satu lagi terakhir. Keluar ya. Iya. Baik ya. Saya jawab satu-satu dulu, nanti yang lainnya Pak Kapolres secara teknis ya. Terkait dengan penahanan 20 hari ini tentunya sudah diatur dalam KUHP ya, bahwa penyidik Iya. Ada depan dong, Mbak. Bang, tertib ya bang. Bang, agak mundur bang, dikit bang, izin bang. Ayo bang. Jangan dorong. Bang, mundur dikit bang. Bang, mundur dikit bang. coba suaranya ya. Bang, Silakan diambil gambarnya teman-teman sekalian. Bang, jangan didorong, Bang.
Bilar, Bilar, Bilar. Bilar nengok sini dong. Bilar, Bilar. 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 Bilar, Bilar, Bilar. Ya, kalau udah silakan penyidik dibawa ke dalam lagi. Ya. Ya, Bilar katro. Ya, Bilar. Bilar, Bilar, cepet dong. Bilar, Bilar, Bilar. Kok lu tega, Bilar? Baik ya, kalau sudah cukup ya, karena tadi pengambilan gambarnya Itu tadi teman-teman tempatnya terbatas Tunas ya, mau dimaklumi ya. penampakan Bilar Kita mulai ya. yang menggunakan baju oranye. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, salam sejahtera untuk kita semua. Yang saya hormati Kapolres Metro Jakarta Selatan dan juga Kasatreskim Polres Metro Jakarta Selatan serta rekan-rekan media semua yang berbahagia tentunya. Pada kesempatan sore hari ini, saya bersama Pak Kapolres dan juga Kasatreskim Polres Metro Jakarta Selatan Emosional banget ya. akan menyampaikan terkait dengan penanganan kasus KDRT atau kekerasan dalam rumah tangga yang dilaporkan oleh Saudari Lesti Kejora sebagai korban dengan terlapor adalah Saudara Muhammad Rizky atau Rizky Bilar, yang mana hasil pemeriksaan kemarin kita telah menyampaikan kepada seluruh teman-teman media sekalian bahwa terhadap terlapor Muhammad Rizky ini statusnya sudah dinaikkan sebagai tersangka, dan juga setelah menjalani pemeriksaan sebagai tersangka mulai tadi malam hingga hari ini, penyidik telah mengeluarkan penetapan yang bersangkutan dilakukan penahanan mulai hari ini selama 20 hari ke depan. Baik, saya akan menyampaikan secara lengkap ya terkait dengan perkembangan penanganan kasus kekerasan dalam rumah tangga atau KDRT yang dilakukan oleh Saudara Muhammad Rizky yang ditangani oleh Satreskrim Polres Metro Jakarta Selatan. Rekan sekalian, kasus ini mendasari adanya laporan polisi yang diterima oleh kepolisian yaitu Polres Metro Jakarta Selatan pada tanggal 28 September tahun 2022. Adapun waktu dan juga tempat terjadinya kejadian ini atau perkara ini adalah pada hari Rabu tanggal 28 September tahun 2022 sekitar pukul 01.51 waktu Indonesia bagian Barat. Ya, kemudian berlanjut lagi kejadian berikutnya pada pagi harinya itu pukul 04.47 waktu Indonesia bagian Barat, bertempat di Jalan Gaharu 3 nomor 10 Kelurahan Cilandak, Kecamatan Cilandak, Jakarta Selatan. Kemudian korban dalam hal ini adalah Saudari Lestiani atau kita kenal dengan nama Lesti Kejora sebagai nama panggungnya sebagai public figure. Kemudian terlapor adalah suami korban yaitu Saudara Muhammad Rizky alias Rizky Bilar, di mana dalam pelaporan korban menerangkan bahwa terlapor Saudara Muhammad Rizky telah melakukan kekerasan dalam rumah tangga, kemudian dilakukan pemeriksaan dan penetapan tersangka telah kita tetapkan serta penetapan surat perintah penahanan hari ini juga sudah dikeluarkan oleh Kapolres Metro Jakarta Selatan. Kemudian dalam kasus ini Lestiana dan juga tersangka yaitu Muhammad Rizky alias RB yang beralamat di Jalan Gaharu 3 nomor 10 Cilandak, Jakarta Selatan. Kemudian motif yang mendasari terjadinya kekerasan dalam rumah tangga ini adalah pelaku telah ketahuan berselingkuh di belakang korban, dalam hal ini Saudari Lesti Kejora. Kemudian Saudari Lesti Kejora sebagai korban minta
penjelasan dan dipulangkan ke rumah orang tuanya. Namun hal ini memantik emosi daripada pelaku atau tersangka saudara Muhammad Rizky, sehingga mengakibatkan pertengkaran dan juga terjadinya kekerasan yang dilakukan hampir pukul 2 dini hari dan juga pukul 9 mendekati 10 pagi yang dilakukan 2 kali. Kemudian kronologis kejadian bisa saya sampaikan pada rekan-rekan bahwa pada hari Rabu tanggal 28 September tahun 2022 kurang lebih pukul 01.51 waktu Indonesia bagian Barat dan pukul 09.47 waktu Indonesia bagian Barat di Jalan Gaharu 3 nomor 10 Kelurahan Cilandak, Jakarta Selatan, korban terjatuh. Kemudian setelah itu korban menggunakan kedua tangan terlapor dan menjatuhkan ke atas kasur. Setelah itu terlapor mencekik leher korban menggunakan kedua tangan terlapor. Kemudian pada pukul 09.47 waktu Indonesia bagian Barat pada pagi hari itu sebenarnya saudari Rizky Kejora ini ingin pamit pulang ke rumah orang tuanya. Ya. Kemudian ini mengakibatkan tersangka atau seperti yang dilakukan sebelumnya hingga korban mengalami lebam di bagian pergelangan tangan sebelah kanan dan lebam di sikut sebelah kiri serta merasakan nyeri di leher, dan korban melapor kejadian tersebut ke Polres Metro Selatan. Keterangan korban ini juga telah diperkuat dengan pemeriksaan terhadap hasil visum yang menerangkan terjadinya kekerasan tersebut, sehingga penyidik telah menetapkan terhadap saudara Muhammad Rizky sebagai tersangka dengan sangkaan pasal 44 ayat 1, pasal 44 ayat 1 Undang-Undang RI nomor 23 tahun 2004 tentang kekerasan atau perbuatan pidana kekerasan dalam rumah tangga. Terlihat mengomentari postingan Najwa. Ia berharap agar Najwa selalu bahagia dengan sang suami. Sebagai informasi dari pernikahan Najwa Shihab dan Ibrahim